Aroma gulai ayam, makanan kesukaan Arya, menguar memenuhi dapur kecilku yang bersih. Jam dinding berdetak seolah mengejek kegelisahanku. Pukul 10 pagi. Seharusnya, pesawatnya sudah mendarat 1 jam yang lalu. Aku merapikan kembali taplak meja makan yang sebenarnya sudah rapi. 2 tahun. Bukan waktu yang singkat untuk menahan rindu, tidur sendirian memeluk guling dingin, dan menjawab pertanyaan polos putri kami, Laras, yang baru berusia 5 tahun. Bunda, ayah beneran pulang hari ini. Laras menarik ujung dasternya yang baru kuganti dengan baju cantik bermotif bunga. Matanya berbinar, binar yang sama yang kulihat saat mengantar Arya ke bandara 2 tahun lalu demi mengadu nasib di Taiwan. Aku berjongkok, merapikan rambut ikalnya. Iya, sayang. Ayah pulang. Kita akan makan enak, Laras bisa main kuda-kudaan sama ayah lagi. Laras bersorak, berlari ke arah jendela depan, menyingkap tirai, dan menatap jalanan komplek yang lengang. Hatiku berdesir hangat, namun entah mengapa, ada ganjalan kecil di ulu hati yang tak bisa kujelaskan. Selama 6 bulan terakhir, komunikasi kami memang agak renggang. Arya sering beralasan lembur, sinyal buruk, atau lelah. Uang kiriman pun tersendat-sendat dengan alasan ditabung untuk modal pulang. Aku percaya. Sebagai istri yang berbakti, aku tidak pernah menuntut. Aku bahkan bekerja sampingan membuat kue kering demi menutupi kebutuhan dapur agar tabungan Arya utuh. Aku ingin saat dia pulang, dia bangga melihat rumah kami yang makin terawat, bukan makin kusam. Bunda, ada taksi berhenti. Teriak Laras histeris. Jantungku seperti berhenti berdetak sedetik, lalu memacu cepat. Aku berlari kecil menuju pintu, menyambar kerudung instan, dan membuka pintu lebar-lebar. Di depan pagar besi yang baru kucat ulang minggu lalu, sebuah taksi biru berhenti. Pintu belakang terbuka. Sosok itu keluar. Arya. Dia tampak lebih kurus dari terakhir kali kami video call. Kulitnya agak gelap. Tapi itu dia, suamiku. Air mataku mendesak keluar. Rasa rindu 2 tahun tumpah ruah. Aku hendak melangkah, ingin menghambur ke pelukannya, ingin mencium tangannya. Namun, langkahku terhenti kaku. Kakiku seperti dipaku ke lantai teras. Arya tidak langsung masuk. Dia berbalik ke arah mobil, membungkuk, dan mengulurkan tangan. Seorang wanita muda, berkulit putih pucat dengan rambut dicat pirang jagung, turun dari taksi. Dia mengenakan pakaian yang cukup ketat untuk ukuran orang yang baru bepergian jauh. Dan yang membuat duniaku runtuh seketika, wanita itu menggendong seorang bayi merah dalam dekapan kain jarik modern. Arya menutup pintu taksi, lalu sopir membantu menurunkan 2 koper besar dan beberapa tas jinjing. Hening. Dunia di sekelilingku terasa senyap. Suara Laras yang memanggil, "Ayah," terdengar jauh sekali, seperti gong di dalam gua. Arya menoleh ke arah rumah. Matanya bertemu dengan mataku. Tidak ada binar rindu di sana. Yang ada hanya ketakutan, rasa bersalah, dan kepanikan. Laras sudah berlari menuruni tangga teras, hendak memeluk kaki ayahnya. Tapi wanita itu, perempuan asing itu, mundur selangkah, tampak risih melihat anakku yang berlari kencang. "Ayah." Laras memeluk paha Arya. Arya tersenyum kaku, mengusap kepala Laras sekilas, sangat sekilas, lalu matanya kembali menatapku yang masih mematung di teras. Dia tidak menggendong Laras. Dia tidak mencium Laras. Dia justru sibuk memastikan wanita di sebelahnya baik-baik saja. Aku memaksakan kakiku melangkah menuruni teras. Setiap langkah terasa berat, seolah aku menyeret batu besar. "Mas?" Suaraku tercekat. "Siapa mereka?" Arya menelan ludah. Keringat dingin terlihat di pelipisnya meski udara pagi ini cukup sejuk. Dia menatap wanita itu, lalu menatapku. "Sarah, kita bicara di dalamnya," pintanya dengan suara memelas. "Tidak," potongku cepat. Insting wanitaku menyala, alarm bahaya berdenging keras di kepalaku. Kecurigaanku selama ini, telepon yang tak diangkat, pesan yang hanya dibaca, uang yang berkurang, kini seolah menemukan potongan puzzle-nya. "Jelaskan di sini. Siapa perempuan ini, Mas? Dan bayi siapa itu?" Wanita muda itu menatapku dengan dagu terangkat. Tidak ada rasa takut atau malu di wajahnya.
Dia justru terlihat menantang. Dia menyenggol lengan Arya. Mas, panas nih. Baik kita kasihan kena matahari. Suruh istrimu minggir dong. Baik kita. Dua kata itu menghujam dadaku lebih tajam dari sembilu manapun. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang merobek jantungku, mencabut paksa paru-paruku hingga aku lupa caranya bernapas. Aku menatap Arya, menuntut penyangkalan. Katakan itu bohong. Katakan itu anak temannya yang menitip tumpangan. Katakan apa saja. Tapi Arya hanya menunduk. Sarah, ini Rina. Dia istriku. Dan ini, anak kami, Rizky. Langit runtuh. Benar-benar runtuh. Aku terhuyung ke belakang, memegang tiang teras untuk menopang tubuhku yang tiba-tiba lemas tak bertulang. 2 tahun. 2 tahun aku menjaga diri, menjaga pandangan, menjaga harta, menjaga anaknya. Dan dia bersenang-senang di sana? Istri? Aku tertawa, tawa hambar yang terdengar mengerikan di telingaku sendiri. Kapan kamu menikah, Mas? Saat aku di sini berhemat makan tempe demi kamu bisa menabung? Saat aku bohong pada Laras kalau ayahnya sibuk kerja padahal ayahnya sibuk kelonan. Jaga mulutmu. Wanita bernama Rina itu menyentak. Mas Arya menikahiku sah secara agama di sana setahun lalu. Aku juga istrinya. Aku punya hak sama atas Mas Arya. Sah? Aku menatap Arya dengan tatapan jijik yang baru pertama kali kurasakan seumur hidupku pada laki-laki yang kucintai. Tanpa izinku? Tanpa sepengetahuanku? Itu namanya zina berkedok agama, Mas. Kamu penipu. Sah. Arya mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya kasar. Tolong mengertilah. Keadaan di sana sepi, aku butuh teman, aku hilaf, tapi nasi sudah menjadi bubur. Rina sudah melahirkan anakku. Aku tidak mungkin membuang mereka. Lalu kamu memilih membuangku. Tidak ada yang dibuang. Arya tampak frustrasi. Aku ingin kita hidup rukun. Kita bangun kebahagiaan bersama-sama. Kamu, Rina, Laras, dan Rizky. Kita bisa jadi keluarga besar. Mimpi, bentakku. Air mataku akhirnya tumpah, deras menganak sungai di pipi. Kamu pikir aku wanita bodoh? Kamu bawa gundikmu ke rumahku? Ke istanaku yang kubangun dengan keringatku sendiri saat kamu pergi. Ini rumah suamiku juga? Rina menyela lagi, kali ini sambil mengusap keringat di dahi bayinya. Mas, aku capek berdiri terus. Kamu bilang rumahmu nyaman, kok sambutannya kayak pasar begini? Mana uang taksi belum dibayar tuh, sopirnya nungguin. Arya merogoh saku celananya, lalu wajahnya berubah pucat. Dia menoleh padaku, tatapannya memelas. Sar, kamu ada uang tunai 100.000? Aku nggak ada pecahan kecil. Uangku habis buat tiket pesawat mendadak. Aku ternganga. Benar-benar tak habis pikir. Dia pulang membawa madu, dan detik pertama dia sampai, dia meminta uang padaku untuk membayar taksi yang mengantar madunya itu. Laras yang sejak tadi diam karena bingung melihat ibunya menangis, kini mulai merengek. Bunda kenapa? Tante ini siapa? Aku segera menarik Laras ke dalam pelukanku, menutup telinganya. Aku tak mau dia mendengar lebih banyak kotoran dari mulut ayahnya. Bayar sendiri, desisku dingin. Atau jual saja koper istrimu itu. Sarah, jangan keterlaluan. Arya mulai meninggikan suara. Aku baru sampai, lelah, pusing. Kamu sebagai istri tua harusnya membimbing yang muda, bukan malah emosi begini. Rina ini masih muda, dia butuh bimbinganmu. Bimbingan untuk apa? Untuk jadi perusak rumah tangga orang. Aku menatap tajam Rina. Dan kamu, Rina, kamu tahu dia punya istri dan anak. Rina mendengus. Tahu. Mas Arya bilang istrinya di kampung pengertian. Enggak tahunya galak kayak nenek sihir. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Rasa rindu yang kupupuk selama 730 hari berubah menjadi kebencian yang menyala-nyala dalam hitungan menit. Dengar baik-baik, Mas Arya, suaraku bergetar tapi tegas. Detik ini juga, kamu pilih. Masuk ke rumah ini sendiri dan ceraikan perempuan itu, kembalikan dia ke orang tuanya. Atau,
Kamu pergi bersama dia dan jangan pernah injakan kaki di rumah ini lagi. Arya terbelalak. Kamu gila? Aku nggak punya uang, Sarah. Kontrak kerjaku diputus karena pengurangan karyawan, pesangon habis buat biaya lahiran Rina dan tiket pulang. Kami nggak punya tempat tujuan lain. Kamu mau anak bayiku tidur di jalanan? Fakta baru terkuak lagi. Dipecat. Uang habis. Istri boros. Jadi itu alasannya kamu pulang. Aku tersenyum miris. Bukan karena rindu kami, tapi karena kamu bangkrut di sana dan butuh tempat menumpang hidup. Arya diam, tidak bisa menyangkal. Luar biasa, gumamku. 2 tahun aku menanti pangeran, yang pulang ternyata pengemis. Sir? Tangan Arya melayang hendak menampar, tapi tertahan di udara. Dia sadar tetangga mulai mengintip dari balik pagar. Apa? Mau pukul? Aku membusungkan dada. Pukul? Biar sekalian aku laporkan ke polisi atas KDRT. Sudah selingkuh, menelantarkan anak istri, mau main tangan pula. Mas, udah dong, ayo masuk aja. Aku mau nyusui nih, risih dilihatin tetangga, renget Rina, sama sekali tak peduli dengan kehancuran hatiku. Dia bahkan mencoba melangkah melewati pagar, hendak masuk ke teras. Berhenti! Teriakku lantang. Laras menangis kencang dalam pelukanku karena kaget mendengar teriakanku. 1 langkah saja kakimu masuk ke halamanku, aku teriak maling, ancamku pada Rina. Rina terlonjak kaget, wajahnya memerah marah. Mas, istrimu gila. Masa aku diusir? Arya memegang kepalanya yang mungkin terasa mau pecah. Sarah, tolonglah, sehari saja. Biarkan kami istirahat sehari saja. Besok kami cari kontrakan. Pakai uang siapa cari kontrakan? Uangku. Aku menggeleng tegas. Tidak ada 1 rupiah pun uangku untuk pelakor. Sarah, ini rumahku juga. Aku yang bayar cicilannya dulu. Arya mulai mengungkit masa lalu. Dulu, koreksiku. 2 tahun terakhir siapa yang bayar? Aku. Siapa yang renovasi bocor? Aku. Siapa yang bayar pajak? Aku. Kamu? Uangmu habis buat beli bedak gundikmu itu kan? Aku melihat sopir taksi yang mulai gelisah menunggu bayaran. Aku merogoh saku dasterku, mengambil uang 50.000, satu-satunya uang tunai yang kupegang untuk beli sayur besok, lalu kulempar ke arah Arya. Uang itu jatuh di dekat sepatu Rina yang berhak tinggi. Itu sedekah terakhirku. Bayar taksimu, lalu pergi dari sini. Arya menatap uang di tanah, harga dirinya hancur lebur, tapi dia tetap memungutnya. Betapa menyedihkannya laki-laki ini. Pergi, Mas. Bawa istrimu yang boros dan anakmu itu. Jangan kotori mata anakku dengan pemandangan menjijikkan ini. Aku berbalik badan, menyeret Laras masuk ke dalam rumah. Bunda, ayah nggak ikut, tanya Laras di sela tangisnya. Pertanyaan itu menghancurkan sisa pertahananku. Aku berlutut, memeluk Laras erat-erat di balik pintu yang sudah kukunci rapat. Di luar, terdengar gedoran pintu dan teriakan Arya memanggil namaku, disusul makian Rina yang menyebutku wanita jahat tak punya hati. Mereka tidak tahu, hati ini sudah hancur lebur tak berbentuk. Aku bersandar di pintu kayu jati itu, merosot ke lantai. Di meja makan, gulai ayam yang kumasak dengan penuh cinta kini sudah mulai dingin. Seperti dinginnya hatiku saat ini. Aku mendengar suara mesin taksi kembali menderu, lalu menjauh. Mereka pergi. Entah kemana. Aku menangis, menjerit tanpa suara agar Laras tak semakin takut. Sakit sekali, Tuhan. Sakit sekali. 2 tahun penantianku, dibayar dengan 2 madu, racun, yang mematikan. Tapi saat melihat wajah Laras yang ketakutan, sebuah tekad baja perlahan tumbuh di sela-sela puing hatiku. Aku tidak boleh lemah. Aku tidak boleh hancur. Arya boleh mengkhianatiku, tapi aku tidak akan membiarkan dia dan keluarga barunya menghancurkan masa depan anakku. Perang baru saja dimulai. Dan aku, Sarah, tidak akan sudi dimadu. Suara gedoran di pintu depan telah berhenti sejak 15 menit yang lalu, namun gemanya masih tersisa, berdentum-dentum di dalam kepalaku yang terasa mau pecah. Hening yang kini menyelimuti ruang tamu terasa jauh lebih menyakitkan daripada keributan tadi. Aku berdiri mematung di depan meja makan.
Di sana, gulai ayam yang kumasak sejak subuh dengan penuh semangat kini tampak seperti genangan minyak beku yang menjijikkan. Nasi putih yang kucetak berbentuk tumpeng mini di piring Arya sudah dingin dan kering. Sambal goreng hati kesukaannya tak lagi menggugah selera. Semua makanan ini adalah simbol kebodohanku. Dengan gerakan kasar, aku menyambar piring-piring itu. Bukan ke tempat cuci piring, melainkan lurus menuju tempat sampah di dapur. Prang! Satu piring pecah saat kulempar terlalu keras ke dalam tong sampah. Aku tidak peduli. Aku mengambil mangkuk gulai, menuangkan isinya, daging ayam kampung mahal yang kubeli dengan uang tabungan, ke dalam plastik sampah. Makan tuh cinta, geramku sambil menuangkan kuah santan yang mulai mengental. Makan tuh setir. Tanganku gemetar hebat. Air mata yang tadi sempat tertahan karena amarah, kini jebol kembali. Aku merosot di lantai dapur yang dingin, memeluk lutut di antara bau sampah makanan dan aroma sabun pel. Rasanya sesak sekali. Dadaku seperti dihimpit batu besar. Bayangan wajah Arya saat memperkenalkan wanita itu terus berputar seperti kaset rusak di otakku. Rina, istriku, anak kami, bajingan. Desisku lirih, lalu berubah menjadi teriakan tertahan. Bagian kamu, Mas? Aku memukul-mukul lantai keramik hingga telapak tanganku perih, berharap rasa sakit fisik ini bisa mengalihkan rasa sakit di hati yang tak terperi. 2 tahun aku menjaga diri. 2 tahun aku menundukkan pandangan dari laki-laki lain. 2 tahun aku berhemat, menambal baju daster yang sobek demi mengirim foto cantik padanya, sementara dia membelanjakan uang kami untuk perempuan lain. Dia berbagi keringat, berbagi ranjang, berbagi cinta dengan wanita asing itu. Bunda? Suara kecil yang gemetar itu membuatku tersentak. Aku buru-buru menghapus air mata dengan lengan daster, lalu menoleh. Laras berdiri di ambang pintu dapur, memegang boneka beruangnya yang sudah kucel. Matanya bengkak, sisa tangisan tadi. Bunda jangan nangis. Laras melangkah mendekat, ragu-ragu. Bunda marah sama ayah ya? Hancur hatiku melihat ketakutan di mata putri semata wayangku. Seharusnya hari ini dia tertawa digendong ayahnya, bukan melihat ibunya meraung di lantai dapur. Aku memaksakan seulas senyum, meski rasanya bibirku kaku. Aku merentangkan tangan. Laras berlari kecil dan memeluk leherku. Tubuh mungilnya hangat, satu-satunya sumber kekuatan yang membuatku tidak gila hari ini. Bunda sedih, nak, bisikku sambil mengelus punggungnya. Ayah mengecewakan kita. Tante tadi siapa, Bun? Kenapa bawa dedet bayi? Tanya Laras polos. Pertanyaan yang paling kutakuti. Aku menarik napas panjang. Aku tidak boleh berbohong, tapi aku juga tidak boleh meracuni otak anakku dengan kebencian dewasa terlalu dini. Tapi, realita sudah terpampang di depan matanya. Tante itu teman ayah yang jahat, sayang. Dia dan ayah sudah bikin bunda sakit hati, jawabku diplomatis. Mulai sekarang, kita mungkin cuma berdua dulu ya, nak. Laras sama bunda, berdua saja. Kuat kan? Laras diam sejenak, lalu mengangguk. Kuat, Laras kan Wonder Woman. Aku mencium keningnya lama, menyerap aroma minyak telon yang menenangkan. Iya, anak bunda hebat. Sekarang Laras main di kamar ya, bunda mau beres-beres dulu. Setelah memastikan Laras masuk ke kamarnya dan menyalakan televisi, aku kembali berdiri. Wajahku di cermin wastafel dapur tampak mengerikan. Mata bengkak, hidung merah, kerudung berantakan. Aku mencuci muka dengan air dingin berkali-kali, seolah ingin meluruhkan jejak Arya dari hidupku. Lalu, aku teringat sesuatu, ponselku. Aku berlari ke kamar, menyambar ponsel yang tergeletak di kasur. Benar saja, ada puluhan panggilan tak terjawab dan pesan WhatsApp dari Arya. Mas Arya, suamiku Sarah, tolong angkat. Jangan kekanak-kanakan. Mas Arya, suamiku kami di depan Alfamart depan komplek. Rina kepanasan, bayinya nangis terus. Tega kamu. Mas Arya, suamiku ini anakku, darah dagingku. Kamu berdosa menelantarkan suamimu. Mas Arya, suamiku Sarah, aku minta maaf soal caranya, tapi ini takdir. Poligami itu halal, kamu harus belajar ikhlas. Membaca kata, ikhlas, diketik oleh jari pengkhianat itu membuat darahku mendidih kembali.
Halal katanya? Menikah diam-diam, menipu istri pertama, lalu pulang tanpa nafkah dan menumpang hidup pada istri tua, itu yang dia sebut halal? Dia menggunakan agama sebagai tameng untuk menutupi nafsunya. Aku tidak membalas. Aku justru membuka aplikasi mobile banking. Jantungku berdebar kencang. Selama ini, rekening tabungan utama atas nama Arya, tapi aku yang memegang kartu ATM dan aksesnya karena dia di luar negeri. Namun, beberapa bulan terakhir dia bilang kartu ATM di sana hilang dan dia membuat rekening baru di sana, jadi dia jarang kirim uang ke rekening ini. Aku mengecek saldo terakhir di rekening lama itu. Rp150.000. Air mataku menetes lagi. Kosong. Rekening yang dulu kami siapkan untuk biaya sekolah Laras, kini nyaris tak bersisa. Terakhir ada mutasi keluar 3 bulan lalu sebesar 5 juta rupiah, yang katanya untuk biaya pengobatan temannya yang kecelakaan. Bodohnya aku percaya. Itu pasti untuk biaya persalinan gundiknya. Aku beralih ke rekening pribadiku. Rekening hasil jualan kue kering dan catering kecil-kecilan. Rp8.500.000. Ini uangku. Keringatku. Hak Laras. Arya tidak tahu menahu soal jumlah pasti tabunganku ini. Dia hanya tahu aku jualan kue untuk jajan. Alhamdulillah, gumamku. Setidaknya aku tidak melarat. Setidaknya aku punya pegangan untuk sebulan 2 bulan ke depan. Aku segera memblokir nomor Arya di WhatsApp. Aku tidak butuh penjelasan sampahnya lagi hari ini. Aku butuh ketenangan. Aku butuh menyusun strategi. Sementara itu, di sebuah warung kopi pinggir jalan, sekitar 1 kilometer dari komplek perumahanku. Arya duduk dengan wajah kusut, menatap gelas kopi hitam yang asapnya mengepul. Di sebelahnya, Rina mengipas-ngipas wajahnya yang penuh keringat dengan selembar brosur motor yang dia temukan di meja. Bayi merah dalam. Gendongannya, Rizky, sedang tidur gelisah karena udara panas dan bisingnya suara knalpot kendaraan. Mas, sampai kapan kita di sini? Rina mulai merengek, nadanya tinggi dan manja yang kini terdengar memekakkan telinga bagi Arya. Aku lengket, mau mandi. Rizky juga harus ganti popoknya udah penuh. Arya memijat pelipisnya yang berdenyut. Sabar, Rin. Aku lagi mikir. Mikir apa lagi sih? Telepon lagi istrimu itu. Ancam kek, apa kek? Masa suaminya sendiri diusir kayak kucing kurap? Rina menyeruput es teh manisnya dengan kasar. Lagian kamu bilang dia penurut. Mana? Galak kayak singa gitu. Dia marah, Rina. Wajar dia marah, jawab Arya lemas. Bayangan wajah terluka Sarah tadi menghantuinya. Dia tak pernah melihat Sarah semarah itu. Dulu, Sarah adalah wanita yang lembut, pemaaf, dan selalu melayaninya dengan senyum. Dia pikir, dengan membawa Rina dan Rizky langsung, Sarah akan terpaksa menerima karena kasihan pada bayi. Ternyata dia salah besar. Sarah memiliki batas kesabaran. Ya marah boleh, tapi jangan musir dong. Rumah itu kan kamu yang bangun, cibir Rina. Tanahnya warisan orang tua Sarah, gumam Arya, fakta yang selama ini sering dia lupakan karena egonya sebagai kepala keluarga. Dan renovasi terakhir, kayaknya Sarah pakai uang dia sendiri. Terus sekarang gimana? Duit kamu tinggal berapa? Todong Rina. Arya merogoh saku celananya. Mengeluarkan dompet kulit yang sudah butut. Dia membuka isinya. 3 lembar uang Rp100.000 dan sisa kembalian receh. 300.000, jawab Arya pelan, nyaris tak terdengar. Apa? Rina membelalak, membuat bayi di pelukannya tersentak kaget dan mulai menangis kencang. 300.000 kamu bilang? Mas, kamu gila ya? Tiket pesawat mahal, oke. Tapi masa sisa segini? Katanya pesangonmu puluhan juta. Habis buat bayar hutang judimu di sana, kan? Arya menatap Rina tajam, untuk pertama kalinya berani membalas. Kamu lupa? Sebelum kita pulang, rentenir di Taiwan nyariin kamu gara-gara utang tas branded dan judi online itu. Pesangonku ludes buat nutup mulut mereka biar paspor kita nggak ditahan. Rina terdiam sesaat, wajahnya pucat, tapi kemudian dia kembali memasang wajah defensif. Ya itu kan karena aku stres, Mas. Aku stres hamil di negara orang, sendirian pas kamu kerja. Wajar aku butuh hiburan.
Hiburan yang bikin kita jadi gelandangan sekarang, sindir Arya pahit. Suara tangisan Rizky makin kencang. Orang-orang di warung kopi mulai menatap mereka dengan pandangan risih. Diemin dong anaknya, bentak seorang pelanggan pria dari meja sebelah. Arya buru-buru berdiri, menggendong Rizky dari tangan Rina. Maaf, Pak, maaf. Kita cari penginapan murah, putus Arya. Nggak mau yang jorok ya? Harus ada AC. Kasihan Rizky, syarat Rina. Rina, sadar diri. Arya menahan suaranya agar tidak berteriak. Uang kita cuma 300.000. Itu buat makan dan tidur. Besok aku nggak tahu kita makan apa kalau aku nggak dapat pinjaman. Arya berjalan keluar dari warung kopi sambil menimang anaknya, menyeret 2 koper besar. Rina mengikutinya dengan wajah cemberut, kakinya menghentak-hentak kesal. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Seorang mantan TKI yang diharapkan pulang membawa kesuksesan, kini berjalan terseok-seok di pinggir jalan raya kota kelahirannya sendiri, tanpa tujuan, tanpa harga diri. Mereka akhirnya menemukan sebuah penginapan kecil di gang sempit belakang terminal. Kamarnya pengap, hanya ada kipas angin dinding yang berdebu dan kasur busa tipis yang seprainya berbunga-bunga norak. Bau rokok menempel di dinding. Ih, bau apek. Rina menutup hidungnya saat masuk ke kamar. Mas, aku nggak bisa tidur di sini. Cukup, Rina. Arya meletakkan koper dengan keras. Tidur atau di luar? Pelih. Rina terdiam, kaget dibentak. Dia duduk di pinggir kasur dengan wajah masam, lalu mulai membuka tas perlengkapan bayi. Susu Rizky habis, katanya datar. Hah? Arya menoleh. Perasaan baru beli kemarin di bandara. Tumpah di taksi tadi pas aku buru-buru turun, jawab Rina enteng. Beliin sana. Yang merek biasa aja gak apa-apa, tapi jangan yang murah banget, nanti dia diare. Arya meremas rambutnya frustrasi. Harga susu formula paling murah pun sekitar 50–70 ribu. Uangnya akan tersisa sangat sedikit. Aku keluar sebentar, kata Arya, mengambil dompetnya lagi. Dia berjalan keluar dari penginapan kumuh itu, menyusuri jalanan malam yang mulai ramai. Perutnya berbunyi nyaring. Dia belum makan nasi sejak pagi, hanya minum air mineral sisa di botol. Langkah kakinya membawanya tanpa sadar ke arah perumahan tempat tinggalnya dulu. Tempat Sarah dan Laras berada. Dia berdiri di seberang jalan, bersembunyi di balik pohon angsana, menatap rumah bercat krem itu. Lampu ruang tamu menyala terang. Dia membayangkan Sarah sedang apa di dalam. Mungkin sedang menyuapi Laras makan malam? Mungkin sedang menonton TV? Aroma masakan tetangga tercium, mengingatkannya pada gulai ayam yang tadi pagi sempat dia cium aromanya sebelum diusir. Perutnya makin perih. Penyesalan itu datang menghantam seperti ombak pasang. Kenapa dia tergoda Rina? Awalnya hanya iseng. Rina sesama TKI yang bekerja di pabrik sebelah. Rina cantik, modis, dan agresif. Arya yang kesepian jauh dari istri merasa tersanjung didekati gadis muda. Awalnya hanya makan bareng, lalu curhat, lalu terjadilah. Saat Rina mengaku hamil, dunia Arya runtuh. Dia tidak tega menyuruh Rina menggugurkan. Dia pikir dia bisa mengatur semuanya. Dia pikir dia bisa menjadi raja dengan 2 ratu. Betapa bodohnya. Arya mengeluarkan ponselnya lagi. Dia mencoba menelepon Sarah, tapi panggilannya langsung terputus. Nomor Anda sedang sibuk. Diblokir. Dia mencoba menelepon nomor telepon rumah. Tut, tut, nyambung. Di dalam rumah, aku sedang menyetrika seragam sekolah Laras untuk besok saat telepon rumah berdering. Jarang sekali ada yang menelepon ke nomor rumah zaman sekarang, kecuali sales IndiHome atau penipu. Firasatku mengatakan itu dia. Aku membiarkannya berdering 5 kali. Lara sedang di kamar mandi, jadi dia tidak dengar. Akhirnya aku mengangkat gagang telepon. Diam. Tidak bersuara. Halo, sapaku dingin. Sar, ini aku. Suara Arya terdengar parau dan lelah. Tanganku mencengkeram gagang telepon erat-erat. Mau apa lagi? Jangan tutup dulu. Tolong, Arya memohon cepat. Aku cuma mau bilang, Laras sudah tidur. Bukan urusanmu, jawabku ketus. Kalau cuma mau tanya itu, aku tutup. Tunggu. Sar,
Aku kelaparan, suara Arya merendah, terdengar sangat menyedihkan. Aku belum makan seharian. Rina juga. Susu Rizky habis. Uangku menipis. Aku terdiam. Ada denyut ngilu di hati mendengar suamiku, bapak dari anakku, kelaparan. Sisi kemanusiaanku berontak ingin membantu. Dulu, jika dia pulang kerja dan bilang lapar, aku akan langsung melesat ke dapur meski tengah malam. Tapi kemudian aku ingat wajah Rina yang congkak. Aku ingat bayi kita. Aku ingat pengkhianatan 2 tahun itu. Rasa iba itu kutepis kasar. Lalu, tanyaku datar. Kamu mau aku masak gulai lagi buat kalian? Terus aku antar ke tempat pelacuran mana kalian menginap. Sarah, jaga bicaramu. Kamu yang harusnya jaga kelakuanmu, balasku tak kalah sengit. Kamu punya tangan, punya kaki. Kamu laki-laki. Cari kerja. Mengemis kalau perlu. Jangan mengemis sama istri yang sudah kamu injak-injak harga dirinya. Aku suamimu, Sarah. Kewajibanmu melayaniku. Arya mulai menggunakan kartu suami lagi. Suami yang tidak menafkahi dan berzina, tidak layak dilayani, potongku tajam. Dengar baik-baik, Mas. Besok aku akan ke pengadilan agama. Aku akan gugat cerai kamu. Hening panjang di ujung telepon. Cerai? Suara Arya gemetar. Jangan main-main, Sar. Laras butuh ayahnya. Laras butuh ayah yang bisa jadi teladan, bukan pembohong, tegasku. Jangan hubungi aku lagi kecuali urusan sidang. Dan jangan coba-coba datang ke sini atau ke sekolah Laras. Kalau kamu berani muncul dan bikin keributan, aku panggil satpam komplek. Sarah, kamu tega kita miskin, Sar. Tolonglah pinjami aku uang sedikit saja. 500.000. Nanti kalau aku dapat kerja, aku ganti. Kasihan bayiku. Tangisannya pecah di ujung telepon. Seorang laki-laki menangis meminta uang pada istri yang diselingkuhinya demi anak selingkuhannya. Puncak komedi tragis. Minta sama Tuhanmu yang kamu jadikan tameng poligami itu, kataku dingin, lalu membanting gagang telepon. Aku mencabut kabel telepon dari dinding. Napasku memburu. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena amarah yang memuncak. Aku kembali ke meja setrika. Menggosok baju Laras dengan tenaga berlebih. Uap panas setrika mengepul, sama panasnya dengan tekad di dadaku. Malam itu, aku tidur memeluk Laras dengan parang di bawah tempat tidur. Bukan karena aku paranoid, tapi karena aku tahu, laki-laki yang terdesak dan wanita yang tamak bisa melakukan apa saja. Dan aku akan melindungi bentengku, nyawaku, anakku, sampai titik darah penghabisan. Di luar sana, langit malam tanpa bintang menaungi kota. Di sebuah kamar pengap, Arya menatap layar ponselnya yang gelap, sementara Rina terus mengomel tentang nyamuk yang menggigit kakinya. Babak pertama penderitaan mereka baru saja dimulai. Dan babak kebangkitanku, sedang kususun batu demi batu. Pagi itu, matahari bersinar terik, seolah ingin membakar sisa-sisa air mata yang mungkin masih menggenang di pelupuk mataku. Aku bangun lebih awal dari biasanya, bukan untuk menyiapkan sarapan spesial bagi suami yang baru pulang, melainkan untuk menyiapkan berkas-berkas perpisahan. Di atas meja ruang tamu, tergeletak 2 buku kecil berwarna merah dan hijau. Buku nikah. Dulu, buku ini kubingkai rapi di lemari kaca, kubanggakan sebagai bukti ikatan suci kami. Kini, melihatnya saja membuat perutku mual. Aku mengambil map plastik bening, memasukkan buku nikah, fotokopi KTP, dan kartu keluarga ke dalamnya. Tanganku sedikit gemetar, tapi hatiku mantap. Bunda, kita mau kemana? Laras muncul dari kamar, sudah rapi dengan seragam TK-nya yang berwarna oranye hijau. Dia menatap map di tanganku dengan penasaran. Bunda antar Laras sekolah dulu, terus Bunda mau mengurus surat-surat sebentar, jawabku sambil berjongkok, merapikan kerah bajunya. Nanti pulangnya Bunda jemput tepat waktu. Kita beli es krim, mau? Hah? Laras bersorak, sejenak melupakan kejadian kemarin. Anak kecil memang pemaaf yang ulung, berbeda dengan ibunya yang hatinya sudah menjadi batu karang. Setelah mengantar Laras ke gerbang sekolah dan memastikan dia masuk kelas dengan aman, aku tidak langsung pulang.
Aku memacu motor metikku membelah jalanan kota menuju satu tempat yang paling dihindari pasangan manapun, pengadilan agama. Gedung itu tampak kaku dengan cat putih yang mulai mengelupas. Di halamannya, banyak orang berlalu lalang dengan wajah suram. Ada wanita yang matanya sembab, ada pria yang merokok dengan gelisah di pojokan, ada juga pasangan yang bertengkar hebat di parkiran. Aku menarik napas panjang, menguatkan hati. Aku bukan wanita lemah, mantra Jaku dalam hati. Aku melakukan ini demi kehormatanku dan masa depan Laras. Aku melangkah masuk menuju bagian pendaftaran gugatan. Antrean cukup panjang. Di depanku, seorang ibu muda menggendong bayi menangis sesenggukan saat petugas memeriksa berkasnya. Hatiku ngilu. Ternyata aku tidak sendirian. Banyak wanita di luar sana yang dikhianati, disakiti, dan ditinggalkan. Ibu Sarah Amelia, panggil petugas loket setengah jam kemudian. Aku maju, menyerahkan mapku. Petugas itu, seorang pria parubaya berkacamata tebal, memeriksa isinya. Dia melihat alasan gugatan yang kutulis di formulir. Alisnya terangkat sedikit. Poligami tanpa izin, penelantaran, dan kekerasan verbal. Yakin, Bu? Baru pulang 2 hari suaminya? Tanyanya, mungkin heran melihat tanggal kepulangan Arya yang kucantumkan sebagai bukti kronologis. Sangat yakin, Pak, jawabku tegas, tanpa keraguan sedikit pun. 2 hari sudah cukup untuk melihat wajah aslinya. Baik, ini nomor perkaranya. Sidang pertama mediasi mungkin 2 minggu lagi. Nanti surat panggilannya dikirim ke alamat ibu dan alamat tergugat. Alamat tergugat di mana? Aku terdiam. Di mana Arya tinggal? Di jalanan? Di kolong jembatan? Saya tidak tahu alamat pastinya, Pak. Dia tidak punya tempat tinggal tetap. Tapi dia masih berkeliaran di kota ini. Tulis saja alamat terakhir sesuai KTP, itu rumah saya. Kalau dia datang mengambil suratnya, syukur. Kalau tidak, itu urusan dia. Petugas itu mengangguk paham. Setelah membayar biaya panjar perkara, menggunakan uang tabunganku yang berharga, aku keluar dari gedung itu dengan perasaan aneh. Lega, tapi juga hampa. Statusku sebentar lagi akan berubah menjadi janda. Gelar yang sering dipandang sebelah mata di masyarakat kita, tapi bagiku saat ini, janda lebih terhormat daripada menjadi istri yang dimadu dengan penipu. Sementara itu, di kamar penginapan yang sumpet, Mas, susunya beneran habis. Rina mengguncang tubuh Arya yang masih meringkuk di balik selimut tipis yang bau apek. Arya mengerang, membuka matanya yang berat. Kepalanya pening luar biasa. Perutnya melilit karena lapar. Semalam dia hanya makan mie instan mentah yang diremukkan karena tidak ada kompor air panas di kamar murah ini. Jam berapa ini? Gumam Arya serak. Jam 9. Rizky nangis terus dari tadi, aku kasih air putih aja dia nggak mau. Rina mulai histeris. Rambut pirangnya kusut masai, wajahnya berminyak tanpa make-up. Kecantikan yang dulu memikat Arya kini tertutup oleh aura kemiskinan dan keputusasaan. Arya bangun, duduk di tepi kasur. Dia merogoh saku celananya yang tergantung di paku dinding. Dompetnya kosong melompong. Sisa uang kemarin habis untuk bayar sewa kamar semalam dan beli pulsa untuk mencoba menelepon teman-temannya, yang semuanya nihil. Jual cincinmu, Rin, kata Arya datar. Rina melotot, serta-merta menyembunyikan tangan kirinya ke belakang punggung. Enak aja. Ini mas kawin kita. Ini satu-satunya perhiasan yang aku punya. Kamu kan laki-laki, usaha dong. Masa istri suruh jual perhiasan? Rina? Arya membentak, membuat tangis Rizky makin kencang. Kita nggak punya pilihan. Kamu mau anakmu mati kelaparan? Atau kita diusir dari sini jam 12 siang nanti? Jual HP kamu, balas Rina tak mau kalah. Arya menatap ponsel pintarnya. Itu barang berharga terakhirnya. Alat komunikasinya untuk mencari kerja. Tapi melihat wajah pucat anaknya yang kehausan, pertahanannya runtuh. Oke, aku jual HP. Tapi kamu ikut aku, kita check out sekarang.
Kita cari kos-kosan yang bulanan biar lebih murah. Mereka keluar dari penginapan itu seperti buronan. Arya menggendong Rizky yang lemas, sementara Rina menyeret koper dengan wajah cemberut sepanjang jalan. Di sebuah konter HP pinggir jalan, Arya harus menelan pil pahit. Ponsel flagship yang dia beli di Taiwan dengan harga 8 juta setahun lalu ditawar sadis oleh pemilik konter. 1,5 juta, Mas. Layarnya ada baret dikit, batangan lagi nggak ada dusnya, kata si pemilik konter santai. 2 juta lah, Bang. Ini masih bagus banget, tawar Arya memelas. Nggak bisa. Ambil atau enggak? Arya menelan ludah. Ya sudah. Uang 1,5 juta berpindah tangan. Arya segera membeli ponsel bekas seharga 300.000, ponsel jadul yang hanya bisa untuk telepon dan SMS, lalu sisanya dia pegang erat-erat. Beli susu, Mas, tagih Rina. Setelah membeli susu, popok, dan makan nasi bungkus di warteg, uang mereka tersisa 1 juta rupiah. Uang segitu hanya cukup untuk bayar kos petakan kumuh sebulan dan makan seminggu. Setelah itu, gelap. Kamu cari kerja sana, suruh Rina sambil menyuapi Rizky di emperan toko yang tutup, tempat mereka istirahat sejenak. Katanya dulu kamu punya banyak kenalan mandor. Arya menghela napas. Dia sudah menghubungi beberapa teman lamanya lewat wartel tadi. Jawabannya hampir seragam. Maaf ya, proyek lagi sepi. Atau, wah, lu kan udah kaya balik dari Taiwan, masa minta kerjaan kuli lagi? Rasa malu membakar wajahnya. Dia tidak berani bilang kalau dia bangkrut. Tiba-tiba, ingatan Arya melayang pada Laras. Jam segini, jam 11 siang. Laras pasti sebentar lagi pulang sekolah. Rindu menyeruak di dadanya. Rindu yang bercampur dengan akal bulus. Sarah mungkin membencinya, tapi Sarah tidak mungkin memisahkan anak dari ayahnya, kan? Jika dia bisa menemui Laras, mengambil hati Laras, mungkin hati Sarah akan luluh. Mungkin Sarah akan kasihan melihat Laras yang kangen ayahnya dan mengizinkan mereka, setidaknya Arya, untuk kembali ke rumah. Rina, kamu tunggu di sini sebentar. Jaga Rizky, kata Arya tiba-tiba berdiri. Mau kemana? Jangan tinggalin aku. Aku mau ke tempat teman dekat sini, siapa tahu ada lowongan. Kamu duduk aja di sini, jangan kemana-mana. Tas koper jagain, bohong Arya. Tanpa menunggu jawaban Rina, Arya berjalan cepat menuju arah sekolah TK Laras yang hanya berjarak 2 blok dari situ. Gerbang TK Pertiwi sudah terbuka. Ibu-ibu penjemput sudah ramai berkumpul. Arya berdiri agak jauh, di balik pohon mahoni, merasa minder dengan penampilannya. Kemejanya kusut, wajahnya kusam belum mandi, dan dia memakai sandal jepit. Berbeda jauh dengan ayah-ayah lain yang necis menjemput anak mereka dengan mobil atau motor bagus. Bel berbunyi. Anak-anak berhamburan keluar. Mata Arya menyapu kerumunan bocah-bocah kecil itu. Dan di sana, dia melihatnya. Laras, dengan tas punggung gambar Frozen, berjalan sambil bergandengan tangan dengan temannya. Laras, panggil Arya, tak tahan lagi. Dia melangkah mendekat ke gerbang. Laras menoleh. Matanya membulat saat melihat sosok ayahnya. Ayah? Laras tertegun sejenak, lalu senyum lebar merekah di wajahnya. Ayah? Anak itu berlari ke arah Arya. Arya berlutut, menyambut tubuh mungil itu ke dalam pelukannya. Dia mendekap Laras erat, menghirup aroma rambutnya. Air mata Arya menetes. Ini tulus. Dia benar-benar merindukan putri kecilnya. Ayah kemana aja? Kata bunda. Ayah pergi lagi, celoteh Laras dalam pelukannya. Ayah ada kok, sayang. Ayah kangen Laras, bisik Arya serak. Laras kangen ayah enggak? Kangen banget. Ayah bawa oleh-oleh enggak? Pertanyaan polos itu menohok jantung Arya. Dia tidak punya apa-apa. Bahkan sebatang coklat pun tak mampu dia belikan. Arya? Suara dingin itu membelah udara hangat pertemuan ayah dan anak itu. Arya mendongak. Sarah berdiri menjulang di depannya, masih memakai helm, wajahnya tertutup masker tapi matanya memancarkan kilat amarah yang menakutkan. Arya perlahan berdiri, masih memegang tangan Laras. Sar, aku cuma mau ketemu anakku. Lepaskan tangan anakku, desis Sarah rendah, tapi penuh penekanan. Beberapa ibu-ibu penjemput mulai menoleh,
berbisik-bisik. Sarah, jangan begini di depan umum. Aku ayahnya. Aku punya hak? Arya mencoba membela diri, suaranya sedikit meninggi untuk mencari simpati orang sekitar. Tega kamu memisahkan ayah dari anaknya? Laras kangen aku, kan Ras? Laras menatap bingung, bergantian melihat ayah dan bundanya. Suasana tegang membuatnya takut. Benar? Aku membuka kaca helmku, menatap Arya dengan tatapan jijik. Hak? Hak apa yang kamu bicarakan, Mas? Hak menelantarkan dia 2 tahun? Hak membawa pulang wanita lain dan merusak mental anak ini. SFL. Jangan keras-keras. Arya panik, melihat guru TK mulai berjalan mendekat. Kenapa? Malu, tantangku. Aku tidak peduli lagi. Biar semua orang tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini suami saya yang baru pulang dari Taiwan. Pulang bawa istri muda, bawa bayi, nggak bawa uang, dan sekarang mau coba manfaatin anak saya buat numpang hidup lagi. Suaraku lantang menggema. Kerumunan menjadi hening. Tatapan ibu-ibu yang tadinya penasaran kini berubah menjadi tatapan mencemooh ke arah Arya. Amit-amit. Bisik seorang ibu. Ganteng-ganteng kelakuannya minus, timpal yang lain. Wajah Arya merah padam. Dia benar-benar dipermalukan. Bu Sarah, ada apa ini? Bu Guru Ratna mendekat dengan wajah khawatir. Maaf Bu Ratna, kataku sopan tapi tegas, sambil menarik tangan Laras dari genggaman Arya. Laki-laki ini, orang asing bagi kami. Tolong, mulai besok, jangan izinkan siapapun menjemput Laras selain saya. Terutama dia. Tapi saya bapaknya, teriak Arya putus asa. Bapak? Aku tertawa sinis. Aku mengambil dompet dari saku jaketku, mengeluarkan uang 10.000 rupiah. Nih, buat ongkos ojek kamu balik ke istrimu. Jangan pernah sentuh Laras dengan tangan kotormu itu. Aku melempar uang itu ke dada Arya. Uang kertas itu jatuh melayang ke tanah, tepat di sela sandal jepitnya yang kotor. Arya mematung. Harga dirinya diinjak-injak sampai rata dengan tanah di depan puluhan pasang mata. Di depan anaknya sendiri. Ayo, Laras. Kita pulang. Kita makan es krim, ajakku sambil menggendong Laras naik ke motor. Ayah nggak ikut, tanya Laras sedih. Ayah harus kerja, sayang. Ayah harus cari uang buat beli susu adik bayinya, jawabku keras, sengaja agar Arya dengar. Aku memutar gas motor, meninggalkan Arya yang berdiri seperti patung di tengah keramaian, menjadi tontonan gratis yang memalukan. Arya menatap punggung Sarah dan Laras yang menjauh hingga hilang di tikungan. Kakinya lemas. Dia menunduk, melihat uang 10.000 di dekat kakinya. Tangannya mengepal. Marah, malu, sedih, benci, semuanya bercampur aduk. Tapi perutnya perih lapar. Dengan gerakan cepat, dia menyambar uang 10.000 itu lalu berbalik badan, berjalan setengah berlari meninggalkan area sekolah, diiringi bisik-bisik ibu-ibu yang masih menatapnya sinis. Arya kembali ke tempat Rina menunggu dengan perasaan hancur lebur. Dapat kerjaan? Tanya Rina penuh harap saat melihat Arya datang. Arya menggeleng lemah, wajahnya suram seperti langit mendung. Enggak. Ayo kita cari kosan. Loh, itu mata kamu kenapa merah? Nangis, selidik Rina. Kelilipan debu, bentak Arya kasar. Udah ayo jalan. Cerewet banget sih. Rina terlonjak kaget, tapi dia tidak berani membantah melihat kilatan mata Arya yang menakutkan. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Arya hari ini. Rasa putus asa itu mulai berubah menjadi dendam. Sementara itu, di atas motor, aku merasakan tangan kecil Laras melingkar erat di pinggangku. Air mataku menetes di balik kaca helm. Sakit sekali harus bersikap kejam pada ayah dari anakku di depan anakku sendiri. Tapi aku harus melakukannya. Aku harus memotong harapan Arya untuk memanfaatkan Laras. Bunda, ayah kenapa tadi dimarahin? Tanya Laras lirih di tengah deru angin. Ayah sedang dihukum Tuhan, nak, jawabku pelan. Karena ayah nakal. Laras nggak boleh nakal kayak ayah ya. Iya, Bunda. Siang itu, di tengah teriknya matahari kota, perang dingin antara aku dan Arya resmi berubah menjadi perang terbuka. Dia pikir dia bisa meluluhkan hatiku lewat Laras? Dia salah besar.
Dia justru membangunkan harimau tidur dalam diriku. Dan surat panggilan sidang dari pengadilan akan segera menjadi bom waktu berikutnya bagi mereka. Matahari Jakarta terasa lebih ganas dari biasanya, atau mungkin hanya perasaanku saja karena kini aku harus menatapnya dari balik jendela kaca nako yang buram dan berdebu. Sudah 3 hari. 3 hari sejak aku diusir dari istanaku sendiri, 3 hari sejak aku dipermalukan di depan sekolah anakku, dan 3 hari sejak aku resmi menjadi penghuni neraka dunia ini. Kosan petak di daerah pinggiran kali yang kumuh ini jauh dari kata layak. Ukurannya hanya 3x3 meter. Tidak ada AC, hanya kipas angin kecil yang baling-balingnya berdecit setiap kali berputar, seolah mengejek nasib kami. Kamar mandinya di luar, dipakai bergantian dengan 5 penghuni lain yang rata-rata bekerja sebagai pengamen atau buruh kasar. Mas, teriakan Rina memecah lamunanku. Aku menoleh. Istri mudaku itu sedang duduk berselonjor di kasur busa tipis yang kami gelar di lantai. Dia hanya memakai daster tipis yang sudah kumal. Rizky, bayi kami, menangis melengking di sebelahnya. Tubuh bayi itu penuh biang keringat karena udara yang lembab dan panas. Kipasnya sudah paling kencang, Rin, jawabku lemas sambil mengaduk kopi saset di gelas plastik. Kopi hitam tanpa gula, karena gula sudah habis dan aku sayang uang untuk membelinya. Kamu tuh laki-laki bukan sih? Lakuin sesuatu ke? Rina melempar bantal ke arahku. Anakmu kepanasan. Susunya juga tinggal separuh kaleng. Kamu mau dia minum air tajin? Darahku mendesir naik ke kepala. Dulu, Rina adalah wanita yang manis. Saat kami di Taiwan, dia selalu memuji kegagahanku, memuji kerjaku. Tapi sekarang, saat uang habis, topeng manisnya copot, memperlihatkan wajah asli wanita penuntut yang tak tahu diri. Aku sudah berusaha cari kerja, Rina, bentakku, tak tahan lagi. Kamu pikir gampang cari kerja di sini? Umurku sudah kepala 3, ijazah SMA, pengalaman cuma jadi TKI pabrik. Kantor mana yang mau terima? Ya kerja apa aja. Jadi kuli ket, tukang sapu ket. Jangan. Rina melotot. Dulu kamu janjiin aku hidup enak. Mana? Mana rumah gedong? Mana mobil? Embang? Kata, pembohong, itu menampar egoku. Aku memang salah perhitungan. Aku terlalu sombong. Aku pikir Sarah akan luluh. Aku pikir uang pesangon cukup untuk modal usaha. Ternyata semuanya meleset. Aku berdiri, menyambar jaket kulit imitasi yang mulai mengelupas, sisa kejayaan masa lalu. Mau kemana? Tanya Rina curiga. Kerja? Jawabku singkat. Kamu bilang kerja apa saja kan? Oke. Aku turuti. Aku membanting pintu triplek itu hingga bergetar, meninggalkan Rina yang masih memaki-maki dan Rizky yang menangis. Aku berjalan kaki menyusuri gang sempit yang bau got. Tujuanku satu, pasar induk yang berjarak 2 kilometer. Kemarin, saat luntang-lantung mencari lowongan, aku melihat selebaran kertas ditempel di tiang listrik. Dibutuhkan kuli panggul harian. Datang langsung. Dulu, aku akan meludah melihat pekerjaan rendahan seperti itu. Aku ini Arya, mantan TKI yang pulang bawa dolar. Tapi sekarang, dolar itu cuma mimpi. Perutku yang keroncongan adalah realita. Sesampainya di pasar, hiruk-pikuk manusia dan bau amis ikan menyambutku. Aku menemui mandor pasar, seorang pria bertato di lengan yang sedang merokok. Mau kerja, Bang? Tanyanya sambil meneliti penampilanku yang masih tergolong, rapi, untuk ukuran kuli. Iya, Pak. Apa saja? Jawabku sambil menunduk. Kuat angkat karung bawang 50 kilo. Aku menelan ludah. Kuat? Oke. Bayarannya 50.000 sehari. Makan siang cari sendiri. Mulai sekarang. 50.000. Dulu itu harga sebungkus rokok dan kopi Starbucks ku saat libur kerja di Taipei. Sekarang, itu adalah nyawaku untuk menyambung hidup 24 jam ke depan. Aku mulai bekerja. Mengangkat karung demi karung bawang merah dari truk ke lapak pedagang. 1 karung, 2 karung, punggungku mulai terasa panas. 10 karung, kakiku gemetar. 20 karung, napasku seperti mau putus. Keringat bercucuran deras, membasahi baju, mencampur dengan debu pasar yang hitam. Ini karma.
Setiap langkah berat yang kuambil, bayangan wajah Sarah muncul. Dulu, Sarah yang memijat punggungku saat aku lelah. Sarah yang menyiapkan air hangat. Sarah yang selalu berkata, "Mas, jangan capek-capek ya." Sekarang, tidak ada Sarah. Yang ada hanya Rina yang menunggu di kosan dengan tuntutan susu dan popok. Saat jam istirahat siang, aku duduk di emperan toko yang tutup, meluruskan kakiku yang kram. Tanganku gemetar saat memegang botol air mineral. Tiba-tiba, sebuah motor metik berhenti tak jauh dari tempatku duduk. Aku mengenali motor itu. Jantungku berhenti berdetak. Itu motor Bu RT komplek perumahanku dulu. Bu Tejo. Aku buru-buru memalingkan wajah, menarik topi lusuhku menutupi muka. Tapi terlambat. Mata elang Bu Tejo sudah menangkap sosokku. Dia sedang menawar sayur di lapak sebelah, tapi matanya melirik tajam ke arahku. Dia tidak menyapa. Dia hanya tersenyum sinis, lalu mengeluarkan ponselnya. Memotretku. Mati aku. Foto ini pasti akan sampai ke Sarah. Harga diriku hancur lebur. Seorang Arya, yang dulu diagung-agungkan tetangga sebagai pahlawan devisa, kini terduduk kotor di pasar sebagai kuli panggul. Aku ingin lari, tapi kakiku terlalu sakit untuk digerakkan. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang bercampur keringat dan debu. Tuhan, inikah rasanya neraka dunia? Sementara itu, di rumah Sarah, aroma kue nastar dan kastengel memenuhi ruang tamu. Berbeda dengan rumah Arya yang penuh teriakan, rumahku kini penuh dengan produktivitas. Sejak kejadian di sekolah, aku memutuskan untuk tidak meratapi nasib. Aku harus cari uang. Aku punya laras yang harus sekolah tinggi, yang tidak boleh merasa kekurangan meski ayahnya tidak ada. Ponselku bergetar. Pesan WhatsApp masuk dari Bu Tejo. Gambar diterima. Aku membuka foto itu. Di layar ponselku yang jernih, terlihat sosok laki-laki dekil yang duduk di lantai pasar yang becek. Wajahnya tertutup topi, tapi aku kenal postur tubuh itu. Aku kenal jaket kulit imitasi yang dulu kubelikan saat dia ulang tahun. Arya. Ada rasa ngilu di hati melihatnya. Bagaimanapun, dia pernah menjadi imamku. Melihatnya jatuh sedemikian rupa, sisi kemanusiaanku terusik. Tapi kemudian, aku teringat Rina. Aku teringat kesombongan mereka saat turun dari taksi. Bu Sarah, lihat deh. Suami ibu jadi kuli di pasar induk. Kasihannya, apa perlu kita galang dana? Tulis Bu Tejo dengan nada yang sebenarnya mengejek, bukan simpati. Aku menarik napas panjang, lalu membalas dengan tenang. Biarkan saja, Bu. Dia sedang belajar tanggung jawab. Laki-laki memang harus bekerja keras untuk istri barunya yang cantik itu, kan? Aku meletakkan ponsel. Tidak. Aku tidak boleh kasihan. Itu pilihan hidupnya. Dia memilih meninggalkan permata demi memungut kerikil, maka dia harus siap tangannya lecet karena menggenggam kerikil tajam itu. Assalamualaikum. Suara salam dari depan pagar membuyarkan lamunanku. Ada kurir berseragam oranye. Waalaikumsalam. Ya, Mas? Paket dokumen dari Pengadilan Agama, Bu. Untuk Bapak Arya Wiguna. Alamatnya benar di sini. Jantungku berdebar lagi. Surat panggilan sidang. Benar ini alamat KTP-nya, Mas. Tapi orangnya sudah tidak tinggal di sini, jawabku jujur. Kurir itu tampak bingung. Waduh, harus diserahkan ke yang bersangkutan atau keluarga serumah, Bu. Kalau tidak, nanti dianggap tidak sah panggilannya. Aku terdiam sejenak. Jika surat ini tidak sampai, proses cerai akan lama. Aku tidak mau statusku menggantung. Aku mau cepat-cepat lepas dari dia. Saya istrinya, Mas. Tapi kami sedang pisah rumah dan proses cerai. Sini, saya terima saja. Nanti saya yang antarkan ke dia. Saya tahu dia di mana. Kurir itu tampak ragu, tapi akhirnya menyerahkan amplop coklat berlogo pengadilan itu setelah aku tanda tangan. Aku memegang amplop itu. Ini tiket kebebasanku. Sore harinya, setelah menitipkan laras ke rumah ibuku yang kebetulan datang berkunjung, aku memacu motor menuju alamat kos-kosan Arya. Aku tahu alamat itu? Tentu saja. Dunia ini sempit. Kemarin, tukang sayur keliling yang lewat depan rumahku bercerita dia melihat suami Bu Sarah,
ribut-ribut dengan tukang ojek di daerah pinggir kali soal ongkos. Aku tidak akan masuk ke sana. Tempat itu tidak layak untukku. Aku berhenti di depan gang sempit yang dimaksud. Banyak pemuda nongkrong yang menatapku. Aku memanggil salah satu bocah kecil yang sedang main kelereng. Dad, tolong antarkan amplop ini ke Mas Arya yang baru pindah di kosan Pak Haji Mamat itu ya? Yang punya istri rambut pirang. Bilang dari Sarah. Nih upahnya buat beli es. Aku memberikan uang 10.000. Bocah itu mengangguk semangat dan berlari masuk ke dalam gang. Aku menunggu di atas motor dengan mesin menyala, siap tancap gas. 5 menit kemudian, aku melihat Arya keluar dari gang dengan tergopoh-gopoh. Dia masih memakai baju kerjanya yang kotor. Wajahnya kaget dan penuh harap. Dia melihatku. Matanya berbinar. Mungkin dia pikir aku datang untuk menjemputnya pulang. Sarah, panggilnya, hendak berlari mendekat. Aku membuka kaca helm, menatapnya datar. Surat panggilan sidang, Mas, teriakku agar dia dengar dari jarak 5 meter. Datangnya. Jangan pengecut. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Langkah Arya terhenti seketika. Binar di matanya padam, digantikan oleh keputusasaan yang gelap. Dia memegang amplop coklat di tangannya seolah itu adalah vonis mati. Sar, aku kerja jadi kuli, Sar. Demi Tuhan, aku menderita. Ucapnya lirih, mencoba memancing ibaku. Dia menunjukkan tangannya yang lecet dan bahunya yang kotor. Bagus, jawabku dingin. Nikmati hasil keringatmu. Itu lebih mulia daripada minta uang istrimu. Rina sakit, Sar. Rizky butuh susu yang bagus. Minta sama Rina. Suruh dia jual make up dan baju-baju seksinya. Jangan minta aku. Aku kembali memutar gas. Sarah, tunggu. Maafkan aku. Aku tidak menoleh. Aku melaju menembus angin sore, meninggalkan laki-laki masa laluku di mulut gang kumuh itu. Di belakangku, Arya merosot duduk di aspal pinggir jalan. Amplop pengadilan di tangan kanan, upah 50.000 yang lecek di saku kiri. Dia menangis sesenggukan, tak peduli dilihat orang. Dia sadar, dia telah membuang berlian demi sampah, dan sekarang sampah itu mulai membusuk di pelukannya, sementara berlian itu makin bersinar jauh dari jangkauannya. Di dalam kosan, Rina mendengar suara motor menjauh. Dia mengintip dari celah jendela. Dia melihat Arya menangis di jalan. Rasa takut mulai merayapi hati Rina. Uang habis. Suami jadi kuli. Istri tua menuntut cerai. Dan yang paling parah, Arya mulai menatapnya bukan dengan cinta, tapi dengan tatapan menyalahkan. Gawat, gumam Rina. Kalau Mas Arya nggak bisa diandelin lagi, aku harus gimana? Otak licik Rina mulai berputar. Dia menatap bayinya yang tidur. Mungkin anak ini bisa jadi senjata terakhirku untuk memeras keluarga Arya yang lain. Atau mungkin, aku harus cari mangsa baru? Tanpa sepengetahuan Arya yang sedang hancur di luar, benih pengkhianatan baru mulai tumbuh di dalam petak sempit itu. Karma sedang bekerja dalam lingkaran setan yang tak berujung. Ruang tunggu pengadilan agama pagi itu terasa dingin, bukan hanya karena pendingin ruangan yang menyala maksimal, tapi karena aura puluhan pasang manusia yang duduk dengan tatapan kosong. Di sini, cinta yang dulu dijanjikan sehidup semati sedang mengantre untuk dipenggal oleh palu hakim. Aku duduk di bangku deretan depan, mengenakan gamis biru laut yang rapi dan kerudung senada. Di pangkuanku, tas berisi dokumen bukti sudah siap. Aku datang sendiri. Aku tidak butuh pengacara. Kebenaran adalah pembelaku yang paling fasih. Di sudut lain ruangan, duduklah dia. Arya. Penampilannya membuat hatiku mencelos sejenak. Kemeja putih yang dipakainya terlihat kusam di bagian kerah, sepertinya dicuci seadanya tanpa disetrika. Wajahnya tirus, tulang pipinya menonjol, dan matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat. Dia duduk membungkuk, menatap lantai keramik putih seolah ada jawaban atas kehancuran hidupnya di sana. Dia tidak datang bersama Rina. Baguslah. Jika perempuan itu ikut, mungkin aku akan muntah di ruang sidang. Nomor antrean B12. Pihak Sarah Amelia dan Arya Wiguna, suara petugas memanggil lewat pengeras suara. Aku berdiri tegak, menarik napas panjang, menghembuskan keraguan. Arya juga berdiri,
Gerakannya lambat seperti orang tua jompo. Kami berjalan beriringan menuju ruang mediasi 1, namun terpisah jarak 1 meter yang terasa seperti jurang tak berdasar. Di dalam ruangan, seorang hakim mediator, pria parubaya dengan wajah teduh, sudah menunggu. Kami duduk berhadapan. Bapak Arya, Ibu Sarah, hakim mediator membuka percakapan dengan lembut. Ini sidang pertama, agendanya mediasi. Masih ada kesempatan untuk rujuk. Pernikahan itu ibadah terpanjang, sayang jika harus kandas hanya karena emosi sesaat. Apakah tidak bisa dibicarakan baik-baik? Arya langsung mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca menatapku. Saya tidak mau cerai, Pak Hakim. Suara Arya parau, bergetar hebat. Saya masih mencintai istri saya. Saya wilaf. Saya bodoh. Saya mohon, jangan pisahkan saya dari Sarah dan anak kami, Laras. Hakim menoleh padaku. Bagaimana, Bu Sarah? Suami ibu sudah mengakui kesalahan dan ingin memperbaiki. Apakah hati ibu masih ada pintu maaf? Aku menatap lurus ke mata Arya. Dulu, mata itu yang membuatku jatuh cinta. Kini, mata itu hanya mengingatkanku pada pengkhianatan. Pak Hakim, suaraku tenang namun tegas, memecah keheningan ruangan. Bapak bilang, emosi sesaat? Suami saya menikah lagi di luar negeri setahun yang lalu. Selama 365 hari, dia menyembunyikan pernikahan itu. Selama 365 hari, dia membagi nafkah, membagi hati, dan membohongi saya setiap kali kami video call. Itu bukan emosi sesaat, Pak. Itu pengkhianatan yang terencana dan sistematis. Arya menunduk dalam-dalam, bahunya berguncang. Tapi saya sudah pulang, Sar. Sela Arya lirih. Saya pulang untukmu. Kamu pulang karena dipecat, Mas, potongku cepat. Kamu pulang karena uangmu habis dipakai foya-foya oleh istri barumu. Kalau kamu sukses di sana, kalau kamu masih punya uang banyak, apa kamu akan ingat pulang ke rumah istri tuamu yang cuma kamu kasih sisa-sisa? Arya terdiam. Skakmat. Pak Hakim, aku kembali menatap mediator. Dia membawa perempuan itu dan anaknya ke rumah saya. Ke istana yang saya rawat untuk dia. Dia meminta saya menerima mereka satu atap. Di mana harga diri saya sebagai wanita? Di mana perlindungan terhadap mental anak saya? Hakim mediator menghela napas panjang, tampak prihatin. Kasus seperti ini mungkin sering beliau hadapi, tapi melihat ketegaran di mataku, beliau tahu mediasi ini sia-sia. Pak Arya, tanya hakim. Apakah benar Bapak menikah lagi tanpa izin istri pertama? Benar, Pak, cicit Arya. Dan sekarang, bagaimana Bapak akan menafkahi dua istri jika Bapak, maaf saya lihat di berkas, sedang tidak bekerja tetap? Arya ternganga. Dia bingung menjawab. Realitanya, menafkahi diri sendiri saja dia sekarang kesulitan. Saya akan kerja keras, Pak. Saya akan jadi kuli, jadi apa saja. Asal Sarah mau menerima saya kembali. Saya janji akan adil. Adil? Aku tertawa miris. Mas, adil itu bukan cuma soal uang. Adil itu soal perasaan. Dan perasaan saya sudah mati saat kamu mengenalkan Rizky sebagai anakmu, sementara Laras menunggu ayahnya 2 tahun dengan rindu. Aku mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari tasku. Ini catatan keuangan rumah tangga selama 2 tahun kamu pergi. Lihat, Mas. 6 bulan terakhir kamu tidak kirim uang sepeser pun. Aku yang menambal semuanya. Aku jualan kue, aku begadang sampai subuh. Demi apa? Demi tabungan masa depan kita. Tapi kamu pakai uangmu untuk beli tas branded Rina. Untuk judi online istrimu itu. Kamu pikir aku tidak tahu? Tetangga kamu di Taiwan mengirimkan saya bukti-buktinya kemarin sore. Arya membelalak. Wajahnya pucat pasi. Kak, kamu tahu soal judi itu? Tahu. Baru saja, jawabku dingin. Jadi, Pak Hakim, tidak ada kata rujuk. Saya menolak di madu. Saya menolak hidup dengan penipu. Saya minta proses cerai dilanjutkan secepatnya. Hakim mediator mengangguk, menutup berkas di depannya. Baik, karena pihak penggugat bersikeras dan alasan syarinya kuat, mediasi dinyatakan gagal.
Sidang akan berlanjut ke pembuktian minggu depan. Aku berdiri, merasa lega seolah beban ribuan ton terangkat dari pundakku. Tanpa menoleh pada Arya yang menangis menelungkupkan wajah di meja, aku melangkah keluar ruangan. Di koridor, Arya mengejarku. Dia nekat meraih ujung gamisku. Sarah, tolong, kasih aku uang 100.000 aja, Sar, buat beli obat Rizky. Dia demam tinggi, Arya memohon, tidak peduli orang-orang menonton. Langkahku terhenti. Rizky, bayi tak berdosa itu. Anakmu sakit, tanyaku tanpa berbalik. Iya, panas banget badannya. Muntah-muntah. Kami nggak punya uang buat ke dokter. BPJS-ku nunggak, Rinaku nggak punya KTP sini. Tolong, Sar. Anggap sedekah. Aku merogoh tasku. Hatiku bergemuruh. Setan di telingaku berbisik, biarkan saja, itu anak haram hasil selingkuh. Tapi naluri keibuanku berteriak, itu bayi yang tak tahu apa-apa. Aku mengambil selembar uang 50.000. Hanya itu, cukup untuk beli paracetamol sirup dan oralit di apotek. Ini, aku memberikan uang itu tanpa menyentuh tangan Arya. Bawa anakmu ke puskesmas, gratis. Jangan manja harus ke dokter spesialis. Dan bilang sama istrimu, jual cincin kawin kalian kalau memang sayang anak. Jangan jadikan anak tameng untuk mengemis. Setelah itu, aku benar-benar pergi. Meninggalkan Arya yang menggenggam uang 50.000 itu dengan tangan gemetar, antara bersyukur dan terhina. Sementara itu, di kamar kos yang pengap, Rina mengipasi Rizky dengan potongan kardus bekas. Bayi berusia 6 bulan itu merengek lemah, wajahnya merah padam, bibirnya kering. Suhu tubuhnya semakin tinggi. Di lantai, ada bekas muntahan yang belum sempat dibersihkan karena Rina kehabisan tisu dan malas mengambil kain pel di luar. Mas Arya lama banget sih. Dasar laki-laki nggak guna, umpat Rina. Perutnya sendiri keroncongan. Dia melihat sekeliling kamar sempit itu. Hanya ada tumpukan baju kotor dan koper yang isinya mulai kosong karena beberapa baju bagusnya sudah dia jual ke tetangga kos dengan harga murah demi makan bakso kemarin. Pandangan Rina jatuh pada sebuah buku agenda tua milik Arya yang tergeletak di meja kecil. Dia membukanya iseng. Di halaman depan, tertera deretan nomor telepon dan alamat penting. Rumah Bapak Ibu, orang tua Arya, Jalan Cempaka nomor 5, Komplek Gria Asri. Mata Rina berbinar licik. Orang tua Arya, mertuanya. Selama ini Arya melarang Rina menghubungi orang tuanya. Arya bilang orang tuanya punya penyakit jantung dan darah tinggi, takut kaget kalau tahu Arya pulang bawa istri kedua. Tapi Rina sudah tidak peduli. Masa bodoh dengan jantung orang tua, yang penting dia dan anaknya bisa makan dan tidur di tempat yang layak. Mereka pasti kaget, tapi mereka pasti nerima cucunya, gumam Rina. Mana ada kakek nenek yang tega lihat cucu laki-laki satu-satunya terlantar. Rina tahu, Laras adalah perempuan. Dalam budaya patriarki yang masih kental di beberapa keluarga, cucu laki-laki, penerus marga, biasanya sangat diistimewakan. Rizky adalah kartu asnya. Tanpa pikir panjang, Rina mengemasi barang-barang seperlunya ke dalam satu tas jinjing. Dia menggendong Rizky yang panas. Dia memesan taksi online. Di aplikasi, dia memilih fitur bayar tunai, padahal dia tidak punya uang. Nanti sampai sana, minta mertua yang bayarin, pikirnya enteng. Taksi itu melaju membelah kemacetan kota, membawa bom waktu menuju rumah orang tua Arya yang damai. Di rumah orang tua Arya, suasana sedang hangat. Aku ada di sana. Ya, sepulang dari pengadilan, aku tidak langsung pulang ke rumahku. Aku mampir ke rumah mertuaku, Bapak Hasan dan Ibu Murni. Bagaimanapun, mereka adalah kakek nenek Laras. Mereka orang baik yang tidak tahu menahu soal kelakuan bejat anaknya. Selama Arya di luar negeri, akulah yang merawat mereka jika sakit, mengantar mereka kontrol ke rumah sakit. Hubungan kami sangat dekat, sudah seperti orang tua kandung. Aku membawa rantang berisi soto ayam buatanku. Kami sedang duduk di ruang tengah. Bapak dan Ibu terlihat cemas melihat wajahku yang sembab. Arya benar-benar sudah pulang? Enduk, tanya Pak Hasan hati-hati. Suaranya bergetar. Aku mengangguk, meletakkan cangkir teh. Aku sudah menceritakan semuanya. Semuanya.
Tidak ada yang kusembunyikan. Tentang Rina, tentang Rizky, tentang pengusiran itu, dan tentang gugatan cerai. Bu Murni menangis terseduh-seduh sambil memegang tanganku. Maafkan Ibu, Sarah. Ibu gagal mendidik Arya. Ibu nggak nyangka dia setega itu sama kamu dan Laras. Ini bukan salah Ibu, kataku lembut, mengusap punggung tangan wanita tua itu. Arya sudah dewasa, dia memilih jalannya sendiri. Sarah cuma minta doa restu Bapak dan Ibu. Sarah nggak kuat kalau harus dimadu, Bu. Sarah pilih mundur. Bapak dukung kamu, enduk, kata Pak Hasan tegas, meski matanya basah. Anak laki-laki yang menelantarkan istri solehah demi nafsu sesaat tidak pantas dibela. Kamu berhak bahagia, Sarah. Rumah ini tetap rumahmu. Kamu tetap anak kami meski nanti bukan istri Arya lagi. Kata-kata Pak Hasan membuat air mataku menetes lagi. Dukungan ini sangat berarti bagiku. Tiba-tiba, terdengar suara klakson mobil di depan pagar. Lalu suara teriakan seorang wanita. Pak, Bu, Assalamualaikum, Pak Arya. Kami saling berpandangan. Perasaanku tidak enak. Siapa itu? Tanya Bu Murni. Aku berdiri, mengintip dari jendela. Jantungku serasa berhenti. Rina. Dia berdiri di depan pagar dengan menggendong bayi, sementara sopir taksi online berdiri di sebelahnya dengan wajah bingung menagih ongkos. Itu perempuan itu, Bu, bisikku. Siapa? Istri barunya Arya? Pak Hasan langsung berdiri, wajahnya merah padam menahan amarah. Dia meraih tongkat kayunya. Jangan emosi dulu, Pak. Ingat tensi, cegahku. Biar Sarah yang hadapi. Tidak. Ini rumah Bapak. Biar Bapak yang kasih pelajaran. Pak Hasan berjalan tertatih tapi mantap menuju pintu depan. Aku dan Bu Murni mengikuti dari belakang. Pintu terbuka. Rina yang melihat pintu terbuka langsung menyerobot masuk ke teras, wajahnya dipasang memelas sedemikian rupa. Bapak? Ibu? Rina mencoba meraih tangan Pak Hasan untuk salim, tapi Pak Hasan menarik tangannya kasar. Siapa kamu? Tanya Pak Hasan dingin. Saya Rina, Pak. Istrinya Mas Arya. Rina mulai menangis, akting atau bukan, entahlah. Ini Rizky, cucu Bapak. Cucu laki-laki Bapak. Dia sakit parah, Pak. Kami diusir sama Mbak Sarah yang jahat itu. Kami nggak punya tempat tinggal. Rina melirikku dengan tatapan penuh kebencian, lalu kembali menatap Bu Murni. Bu, tolong kami. Mas Arya lagi cari kerja. Tolong bayarin taksi saya dulu, Bu. Kasihan cucu ibu mau pingsan. Sopir taksi menyela canggung. Maaf Pak, Bu, argone 150.000. Belum dibayar. Pak Hasan merogoh dompetnya, mengeluarkan uang 200.000 dan memberikannya pada sopir. Ambil kembaliannya. Pergi dari sini. Sopir itu mengangguk cepat dan buru-buru pergi, merasa suasana makin mencekam. Setelah taksi pergi, Rina tersenyum lega. Dia merasa menang. Langkah pertama berhasil, taksi dibayar. Sekarang langkah kedua, masuk ke rumah. Makasih ya Pak, Bu. Aduh Rizky badannya panas banget. Boleh saya masuk? Minta air hangat sama kamar buat tidurin bayi. Rina melangkah maju seolah ini rumah nenek moyangnya. Berhenti. Teriakan Pak Hasan menggelegar, membuat langkah Rina terhenti di ambang pintu. Siapa yang izinkan kamu masuk? Bentak Pak Hasan. Tongkat kayunya dihentakkan ke lantai teras. Rina kaget. Loh, saya kan menantunya Bapak. Ini cucu Bapak, darah daging Mas Arya. Penerus keluarga ini. Rina menyodorkan bayi itu ke arah Bu Murni, berharap naluri nenek akan luluh. Rizky memang sedang menangis lemah. Bu Murni menatap bayi itu. Ada rasa iba di matanya, tapi kemudian dia menatapku yang berdiri diam di sampingnya. Dia ingat betapa hancurnya hatiku. Dia ingat Laras. Bu Murni memalingkan wajah. Saya tidak kenal kamu, ucap Bu Murni dengan suara bergetar tapi tajam. Menantu saya cuma satu. Sarah Amelia. Dan cucu saya cuma satu. Larasati. Wajah Rina memucat. Tapi Bu, ini anak Mas Arya. Ibu tega? Yang tega itu kamu dan Arya, potong Pak Hasan. Kalian bersenang-senang di atas penderitaan menantu saya.
Kalian menikah diam-diam, berzina mengatasnamakan agama, menghabiskan uang anak saya sampai dia jadi gelandangan, dan sekarang setelah susah, kalian datang bawa penyakit ke sini. Bapak kok ngomongnya gitu? Saya istri sah. Rina mulai ngegas, sifat aslinya keluar. Mas Arya itu anak Bapak. Kewajiban Bapak bantu anaknya. Anak yang durhaka pada istri dan orang tua harus diberi pelajaran, balas Pak Hasan. Dengar ya. Saya sudah dengar semuanya dari Sarah. Kamu yang bikin Arya bangkrut kan? Kamu yang gila judi kan? Rina melotot ke arahku. Heh, dasar perempuan ular. Kamu hasut apa orang tua ini? Kamu cemburu ya karena aku lebih muda? Lebih cantik? Bisa kasih anak laki-laki? Tuh. Aku maju selangkah. Kesabaranku habis mendengar dia menghina mertuaku dan aku di rumah ini. Rina, kataku datar. Tadi aku ketemu Arya di pengadilan. Dia mengemis minta uang obat. Aku kasih 50.000. Mana uangnya? Kenapa kamu malah lari ke sini? Uangnya kurang. Cuma dapat obat generik. Anakku butuh dokter, teriak Rina. Kamu enak-enakan hidup mewah, punya catering, punya rumah, sementara aku menderita. Harusnya kamu bagi harta itu. Itu harta suami kita. Harta suami? Aku tersenyum sinis. Rumah itu warisan ayahku. Modal catering itu uang tabunganku sebelum menikah. Arya datang ke rumah itu cuma bawa badan. Dan sekarang dia keluar juga cuma bawa badan. Adel, kan? Kamu. Rina menggertakkan gigi, lalu tiba-tiba dia melakukan hal nekat. Dia meletakkan Rizky di lantai teras yang dingin. Bayi itu menangis keras. Oke, kalau kalian nggak mau nerima aku, ambil nih anak. Urus sendiri. Aku capek. Aku mau pergi cari hidupku sendiri, ancam Rina. Dia pikir dengan begitu mertuaku akan panik dan memanggilnya kembali. Tapi kami semua diam. Rizky menangis di lantai ubin. Bu Murni tidak tahan. Dia bergerak hendak menggendong bayi itu, tapi Pak Hasan menahan lengannya. Biarkan, Bu. Jangan sentuh. Nanti dituduh penculikan, bisik Pak Hasan tegas. Rina berjalan sampai ke pagar, lalu menoleh. Dia kaget melihat kami tidak mengejarnya. Dia kaget melihat bayinya dibiarkan di lantai. Gertakannya gagal total. Dia tidak mungkin meninggalkan bayinya sungguhan. Bayi itu adalah satu-satunya alat dia untuk memeras Arya. Tanpa bayi itu, Arya pasti akan membuangnya. Rina berlari kembali ke teras, menyambar Rizky dengan kasar. Kalian keluarga gila. Kejam. Nggak punya hati, maki Rina histeris. Tunggu pembalasanku. Akan aku viralkan kalian menelantarkan cucu. Silakan, tantangku. Viralkan. Biar seluruh dunia tahu kamu pelakor yang bangkrut dan memeras mertua. Netizen Indonesia pintar, Rina. Mereka tahu mana korban, mana penjahat. Rina terdiam. Dia tahu dia kalah. Posisinya lemah. Dia tidak punya uang, tidak punya dukungan. Dengan air mata kemarahan, Rina berbalik pergi. Dia berjalan kaki keluar dari komplek perumahan elit itu, menggendong bayi yang sakit, di bawah tatapan satpam komplek yang curiga. Setelah Rina hilang dari pandangan, Bu Murni jatuh terduduk di kursi teras, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, kenapa jadi begini? Ratap Bu Murni. Aku memeluk ibu mertuaku erat. Sabar, Bu. Ini ujian. Kita harus kuat demi Laras. Pak Hasan menatapku dengan pandangan penuh penyesalan. Sarah, maafkan Bapak yang tadi membayar taksinya. Bapak cuma tidak mau ribut sama sopir. Enggak apa-apa, Pak. Itu sedekah Bapak untuk membuang sial, jawabku mencoba menghibur. Malam itu, di rumah mertuaku, kami makan malam dalam diam. Soto ayam yang kubawa terasa hambar di lidah mereka, tertutup oleh rasa pahit kenyataan bahwa putra kebanggaan mereka telah hancur lebur karena wanita yang salah. Sementara itu, Arya kembali ke kosan dengan membawa obat sirup generik dan sebungkus nasi rames yang dia beli dari sisa uang kembalian. Hatinya sedikit lega berharap Rina sudah tenang. Tapi saat dia membuka pintu kos, kosong. Baju-baju Rina tidak ada. Koper tidak ada. Rina? Panggil Arya panik. Dia bertanya pada tetangga kos. Oh, bini lo?
Tadi pergi bawa koper sama anak. Naik taksi. Katanya mau ke rumah mertua, minta duit, jawab tetangga kos yang sedang merokok santai. Jantung Arya seakan meledak. Rumah orang tuanya. Bodoh. Rina bodoh, teriak Arya. Dia tahu orang tuanya punya riwayat penyakit. Dia tahu betapa malunya dia jika orang tuanya melihat kondisinya sekarang. Arya berlari keluar gang. Dia tidak punya uang untuk naik ojek ke rumah orang tuanya yang jauh. Dia harus lari. Atau menumpang truk. Malam itu, Arya berlari menembus Jakarta yang kejam. Napasnya memburu, kakinya yang lecet bekas kerja kuli makin perih. Dia berlari bukan untuk menyelamatkan cintanya, tapi untuk menyelamatkan sisa-sisa kehormatannya di depan orang tua, yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Dia sampai di rumah orang tuanya 2 jam kemudian, basah kuyup oleh keringat. Rumah itu tertutup rapat, lampu depan mati. Dia mencoba mengetuk pagar. "Pak, Bu," panggilnya lirih. Satpam komplek yang sedang patroli mendekat. "Mas Arya ya?" Arya mengangguk lemah. "Bapak sama ibu pesan, jangan ganggu istirahat mereka." Mereka syok berat tadi didatangi perempuan ngamuk-ngamuk. "Mas disuruh pergi?" "Kalau nekat masuk, saya disuruh telepon polisi," kata satpam itu tegas, meski ada nada kasihan. Arya merosot di depan pagar rumah masa kecilnya. Diusir istri. Diusir orang tua. Ditinggal kabur istri muda, dia tidak tahu Rina kemana setelah diusir mertua. Dia sendirian. Benar-benar sendirian di dunia ini. Dari balik jendela kamar lantai 2 rumah itu, aku melihat sosok Arya yang meringkuk di aspal depan pagar. Aku menutup tirai perlahan. Tidak ada air mata lagi. Yang ada hanya rasa dingin. Pelajaran hidup memang mahal harganya, Mas. Dan tagihannya baru saja jatuh tempo. Malam itu, langit Jakarta menumpahkan tangisnya. Hujan turun deras, menghantam atap seng kos-kosan petak di pinggir kali itu dengan suara berisik yang memekakkan telinga. Air got meluap, mengirimkan bau busuk yang menyengat masuk melalui celah bawah pintu. Arya duduk di pojok kamar, menggigil. Tubuhnya basah kuyup karena berjalan kaki dari rumah orang tuanya tadi. Tidak ada handuk kering. Kain-kain yang ada sudah dipakai untuk mengelap ompol Rizky atau muntahan bayi itu. Di hadapannya, Rina duduk di atas kasur dengan wajah yang tak bisa didefinisikan. Marah? Kecewa? Jijik? Semuanya bercampur menjadi satu ekspresi yang menakutkan. Dia baru saja kembali setengah jam yang lalu, setelah gagal total memeras mertuanya. "Puas kamu?" Suara Rina mendesis, tajam membelah suara hujan. Arya mengangkat wajahnya yang pucat. "Puas apa?" "Puas melihat aku dihina bapak ibumu? Puas melihat anakmu ditaruh di lantai teras kayak anak kucing buangan." Rina melempar tas jinjingnya ke arah Arya. Tas itu mengenai bahu Arya yang sudah nyeri akibat memanggul bawang seharian. "Siapa suruh kamu ke sana?" Arya membalas, suaranya parau namun penuh amarah terpendam. "Aku sudah bilang, jangan ganggu mereka. Bapak punya jantung. Kamu mau bunuh bapakku. Aku ke sana karena kamu nggak becus jadi suami." Rina berteriak histeris, membuat Rizky yang baru tertidur kembali menangis kencang. "Lihat kita sekarang, Mas. Makan nasi bungkus bagi 2, tidur di kamar bau tikus, anak sakit cuma dikasih obat warung. Ini janji manismu? Mana Arya yang katanya mandor sukses? Mana?" Arya memijat pelipisnya. "Aku sedang berusaha, Rina. Sabarlah sedikit." "Sabar? Sampai kapan? Sampai kita mati kelaparan?" Rina berdiri, menunjuk-nunjuk wajah Arya. "Tahu gini aku nggak sudi nikah sama kamu. Masih banyak cowok Taiwan yang mau sama aku. Bodohnya aku percaya sama bualammu." Kata-kata itu menghujam dada Arya. Penyesalan. Kata itu kini menjadi teman tidurnya setiap malam. Dia meninggalkan Sarah, wanita yang sabar, yang tak pernah menuntut, yang selalu menyambutnya dengan senyum dan pijatan hangat, demi wanita di depannya ini. Wanita yang ternyata hanya mencintai dompetnya, bukan dirinya. "Kalau kamu menyesal, pergi saja," tantang Arya, matanya memerah. "Pergi cari laki-laki lain yang mau nampung janda anak satu." Rina terdiam. Matanya menyipit licik. Dia tahu dia tidak bisa pergi sekarang. Dia tidak punya modal.
Tapi kata-kata Arya barusan menanamkan sebuah ide di kepalanya. Pergi cari laki-laki lain. Oke, kata Rina tiba-tiba tenang. Senyum sinis terukir di bibirnya yang pucat. Jangan nyesel kalau aku beneran pergi nanti. Rina membaringkan tubuhnya membelakangi Arya, memeluk Rizky erat-erat. Bukan karena sayang, tapi seolah mendekap aset berharganya. Malam itu, Arya tidur meringkuk di lantai dingin tanpa alas, ditemani suara dengkuran Rina dan gemuruh penyesalan yang tak berujung. Dia merindukan kasur empuk di rumah Sarah. Dia merindukan aroma terapi lavender yang biasa dipasang Sarah. Dia merindukan surga yang dia hancurkan sendiri. Sementara itu, 2 minggu kemudian, matahari bersinar cerah di halaman rumahku. Kesibukan luar biasa terjadi di dapur cateringku. Aroma bumbu rendang, ayam bakar madu, dan sambal goreng krecek menguar, menciptakan simfoni aroma yang menggugah selera siapapun yang lewat. Mbak Sarah, ini tumpeng mininya sudah siap 50 kotak. Tinggal masukin stiker, lapor Bu Yati, tetangga sebelah yang kini menjadi asistenku. Siap, Bu Yati. Tolong pastikan telurnya nggak ada yang pecah ya. Ini pesanan manajer bank, harus sempurna, jawabku sambil mengecek daftar pesanan di papan tulis. Bisnisku meledak. Sejak berita tentang prahara rumah tanggaku menyebar, terima kasih kepada mulut ember Bu Tejo dan insiden di sekolah, simpati berdatangan. Tapi bukan simpati berupa belas kasihan, melainkan dukungan. Banyak ibu-ibu pejabat dan pekerja kantoran yang memesan catering padaku. Mereka bilang, hitung-hitung bantu wanita kuat, lagian masakan Mbak Sarah memang enak banget. Allah memang maha adil. Saat satu pintu rezeki, suami, tertutup karena pengkhianatan, Allah membuka 1000 pintu rezeki lain lewat tanganku sendiri. Hari ini adalah hari istimewa. Bukan hanya karena ada pesanan besar 200 box nasi untuk acara kantor kecamatan, tapi karena hari ini aku akan mewujudkan satu mimpi Laras. Bunda, Bunda. Laras berlari masuk ke dapur, wajahnya cemong bedak habis mandi sore. Ya, sayang, kata Om yang di depan, mobilnya udah datang. Aku tersenyum lebar. Aku melepas celemek, mencuci tangan, dan menggandeng Laras keluar. Di depan pagar rumah, sebuah mobil city car berwarna putih mutiara terparkir manis. Mobil bekas memang, tahun 2018, tapi kondisinya masih sangat mulus seperti baru. Aku membelinya tunai. Ini mobil kita, Bunda? Tanya Laras dengan mata berbinar-binar, mulutnya membentuk huruf O. Iya, Nak. Ini hasil kerja keras kita. Hasil Laras bantu tempel stiker, hasil Bunda masak, kataku bangga. Dulu, aku sering meminta Arya menabung untuk beli mobil kecil agar Laras tidak kehujanan kalau diantar sekolah. Arya selalu bilang, nanti, uangnya belum cukup. Sayang duitnya, mending buat investasi. Ternyata, investasi, itu adalah membiayai gaya hidup Rina di Taiwan. Sekarang, tanpa Arya, aku bisa membelinya sendiri dalam waktu kurang dari sebulan, gabungan tabungan lamaku dan keuntungan catering yang melonjak. Aku membuka pintu mobil. Aroma khas mobil, campuran wangi leather dan pewangi jeruk, menyapa hidung. Aku duduk di kursi pengemudi, memegang setir. Rasanya berdaya. Aku tidak lagi tergantung pada boncengan motor ojek atau belas kasihan orang. Aku memegang kendali atas hidupku sendiri. Ayo Laras, kita jalan-jalan keliling kota. Kita beli es krim, ajakku. Hore. Kami melaju membelah jalanan sore. AC mobil terasa sejuk, musik mengalun pelan. Aku melihat Laras tertawa lepas di kursi samping. Tidak ada lagi pertanyaan, ayah mana? Laras mulai terbiasa bahagia hanya dengan ibunya. Saat melewati lampu merah perempatan pasar induk, mataku menangkap pemandangan yang membuat hatiku berdesir. Bukan desiran cinta, tapi desiran ironi. Di pinggir jalan, di antara tumpukan sampah pasar, seorang laki-laki kurus sedang duduk jongkok memakan nasi bungkus dengan tangan telanjang yang kotor hitam. Di sebelahnya ada karung goni bekas alas punggung. Arya. Wajahnya hitam terbakar matahari. Tulang pipinya makin menonjol. Dia tampak tua 10 tahun dari usianya. Dia makan dengan lahap, seolah sudah berhari-hari tidak bertemu nasi, tidak peduli dengan lalat yang berterbangan di sekitarnya. Mobilku berhenti tepat di sampingnya karena lampu merah. Kaca mobilku tertutup rapat dan gelap,
kaca film 80%, jadi dia tidak bisa melihatku. Tapi aku bisa melihatnya dengan sangat jelas. Aku melihat dia tersedak, lalu memukul-mukul dadanya sendiri karena tidak ada air minum. Dia memungut botol air mineral bekas orang lain yang tergeletak di jalan, mengecek isinya, lalu meminum sisa air di dalamnya. Air mataku menetes. Bukan karena rindu, tapi karena rasa kemanusiaan. Bagaimana mungkin laki-laki yang dulu tidur di sebelahku, yang dulu wangi parfum mahal, kini meminum sisa air liur orang asing di jalanan? Bunda, itu ada orang kasihannya? Tunjuk Laras, untungnya dia tidak mengenali sosok dekil itu sebagai ayahnya. Iya, nak. Doakan dia semoga dapat hidayah, bisikku. Lampu hijau menyala. Aku menginjak gas. Meninggalkan masa laluku yang sedang memungut sisa hidupnya di pinggir jalan. Aku tidak berhenti. Aku tidak memberinya uang. Karena aku tahu, bantuan materi hanya akan memperpanjang penderitaannya dalam ketidakmandirian. Dia harus belajar berdiri di kakinya sendiri, atau hancur sama sekali agar bisa dibangun ulang. Sementara itu, Arya merasa ada yang memperhatikannya. Dia mendongak, melihat sebuah mobil putih mulus melaju pergi. Plat nomornya cantik. Dia tidak tahu siapa di dalamnya, tapi melihat mobil itu membuatnya teringat mimpi-mimpinya dulu. Woi, ngelamun aja. Angkat tuh karung cabe, teriak mandor pasar, menendang pelan kaki Arya. Arya tersentak. Iya, bang. Siap. Dia berdiri, kakinya gemetar, kepalanya pusing. Sudah 3 hari ini badannya demam, tapi dia paksa kerja. Kalau tidak kerja, Rina akan mengamuk. Rina butuh uang buat beli susu, katanya. Padahal Arya curiga uangnya dipakai beli kuota internet karena Rina makin sering main HP sambil senyum-senyum sendiri. Sore itu, Arya pulang lebih awal dengan membawa upah Rp40.000. Badannya menggigil hebat. Dia ingin pulang, ingin dipeluk istri, ingin tidur. Dia sampai di kosan jam 5 sore. Pintu kos tidak terkunci. Assalamualaikum, Rin, aku pulang, ucap Arya lirih, mendorong pintu. Sepi. Biasanya jam segini Rizky sedang menangis atau Rina sedang mengomel minta dibelikan gorengan. Tapi kali ini hening. Arya masuk. Kamar itu terasa kosong melompong. Dia menyalakan lampu. Matanya menyapu ruangan sempit itu. Lemari plastik tempat baju Rina terbuka dan kosong. Tas koper besar yang biasanya di pojok hilang. Perlengkapan bayi, botol susu, popok, bantal kecil lenyap. Jantung Arya berpacu cepat, mengalahkan rasa sakit di kepalanya. Rina? Rina? Dia berlari ke kamar mandi luar. Kosong. Dia mengetuk pintu tetangga sebelah. Mbak, lihat istri saya, tanya Arya panik pada tetangga. Tetangga itu menatap Arya dengan pandangan kasihan. Mas Arya, tadi siang Mbak Rina pergi. Dia dijemput mobil. Mobil? Mobil siapa? Grabcar? Bukan, Mas. Mobil pribadi. Bagus mobilnya, warna hitam. Ada cowok yang jemput. Mbak Rina dandan cantik banget, bawa koper sama bawa anaknya. Dunia Arya runtuh seketika. Langit-langit kosan terasa ambruk menimpanya. Cowok, mobil bagus, dandan cantik. Arya kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Dia melihat secari kertas sobekan bungkus rokok tergeletak di lantai, ditindih dengan botol minyak kayu putih yang kosong. Tulisan ceker ayam Rina tertera di sana. Mas Arya, aku pergi. Jangan cari aku. Aku capek hidup miskin sama kamu. Kamu laki-laki gagal. Kamu nggak bisa kasih aku kebahagiaan. Aku ketemu mantanku yang dulu, dia mau terima aku dan Rizky. Dia kaya, nggak kayak kamu yang cuma kuli. Rizky aku bawa, kamu nggak pantas jadi bapak? Kamu urus aja hidupmu yang hancur itu. Anggap saja kita impas. Kamu ninggalin Sarah demi aku, sekarang aku ninggalin kamu demi laki-laki lain. Karma itu ada, Mas. Rina? Arya membaca surat itu berulang-ulang. Setiap kata adalah pisau yang mengiris jantungnya. Arya berteriak sekuat tenaga, meraung seperti binatang yang terluka parah. Dia meremas kertas itu, melempar botol minyak kayu putih ke dinding hingga pecah. Dia jatuh berlutut, memukul-mukul lantai semen hingga tangannya berdarah. Habis.
Semuanya habis. Istri pertama yang setia hilang. Istri muda yang dicintai kabur. Anak perempuan yang manis diambil ibunya. Anak laki-laki yang diperjuangkan dibawa lari. Harta nol. Orang tua membuang. Arya tertawa, tawa yang mengerikan di sela tangisnya. Tawa orang gila. Kamu? Bisiknya di sela tawa gilanya. Benar kata Sarah, ini karma? Tubuh Arya yang demam tak kuat lagi menahan guncangan jiwa yang dahsyat itu. Pandangannya menggelap. Dia ambruk di lantai kamar kos yang kotor, sendirian, tanpa ada satupun manusia di dunia ini yang peduli apakah dia masih bernapas atau sudah mati. Keesokan harinya, aku sedang di pengadilan untuk sidang kedua. Agenda pembuktian. Aku datang membawa saksi, tetangga yang melihat kedatangan Rina waktu itu. Tapi Arya tidak datang. Hakim menunggu 15 menit, 30 menit, 1 jam. Tergugat tidak hadir tanpa keterangan, kata Panitera. Aku merasa aneh. Arya itu pengecut, tapi dia penurut. Kalau disuruh datang, biasanya dia datang walau untuk memohon-mohon. Firasatku mengatakan sesuatu terjadi, tapi aku menepisnya. Mungkin dia malu. Atau mungkin dia sedang sibuk membujuk Rina yang pasti rewel. Baik, karena tergugat tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan secara fair stake, putusan tanpa kehadiran tergugat, jika minggu depan dia tidak hadir lagi, ketuk hakim. Sepulang dari sidang, ponselku berbunyi. Nomor tidak dikenal. Halo? Halo? Selamat siang. Apa benar ini dengan Ibu Sarah Amelia? Suara berat seorang pria di seberang sana. Iya benar. Ini siapa? Saya Aibda Budi dari Polsek Pasar Minggu. Bu, kami menemukan seorang pria pingsan di sebuah kos-kosan tadi pagi karena laporan warga yang mendengar teriakan histeris semalam. Di dompetnya hanya ada fotokopi KTP atas nama Arya Wiguna dengan alamat rumah ibu dan foto pernikahan kalian. Jantungku mencelos. Dia masih hidup, Pak? Tanyaku pelan. Masih, Bu. Sekarang ada di IGD RSUD. Kondisinya kritis. Demam tinggi, dehidrasi berat, dan sepertinya depresi akut. Tidak ada keluarga lain yang bisa dihubungi. Apa ibu bisa datang? Aku terdiam lama. Sangat lama. Setan di kepalaku berteriak, biarkan dia mati. Itu hukuman buat dia. Tapi hati nuraniku, dan ajaran agama yang kuanut, berbisik lain, dia masih suamimu secara hukum. Manusia wajib menolong manusia lain, apalagi yang sedang sekarat. Bu Sarah, panggil polisi itu lagi. Aku menarik napas panjang. Menguatkan hati. Aku akan datang. Bukan sebagai istri yang akan kembali, tapi sebagai manusia yang akan menyaksikan akhir dari sebuah keserakahan. Baik, Pak. Saya ke sana sekarang. Aku menutup telepon. Kupandangi Laras yang sedang mewarnai gambar di ruang tengah. Laras, ikut Bunda sebentar ya. Kita jenguk orang sakit. Ajakku. Siapa yang sakit, Bun? Seseorang yang dulu pernah kita kenal. Seseorang yang mengajarkan kita bahwa kesetiaan itu mahal harganya. Aku menyetir mobil baruku menuju rumah sakit. Di bagasi mobil, masih ada sisa catering rantangan. Mungkin nanti bisa kuberikan untuk suster jaga. Arya, bertahanlah sedikit lagi. Aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Bahwa wanita yang kamu buang, kini berdiri tegak di saat kamu terbaring tak berdaya. Aku ingin kamu sadar bahwa penyesalan selalu datang terlambat dan ada pintu yang jika sudah tertutup, kuncinya pun sudah dibuang ke laut lepas. Bau karbol menyengat hidungku begitu aku melangkah masuk ke lorong unit gawat darurat, UGD. Suara bip-bip monitor jantung, rintihan pasien, dan langkah kaki perawat yang terburu-buru menciptakan orkestra kesedihan yang mencekam. Aku mengeratkan pegangan pada tas tanganku. Di sampingku, Laras memegang tanganku erat, matanya menatap sekeliling dengan takut. Bunda, ayah sakit apa? Bisiknya. Ayah cuma kecapean, nak. Kita jenguk sebentar ya, jawabku, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaraku. Kami sampai di depan tirai hijau bernomor 4. Seorang dokter muda baru saja selesai memeriksa pasien di dalamnya. Keluarga Bapak Arya? Tanya dokter itu. Saya kerabatnya, jawabku. Aku tidak lagi sanggup menyebut diriku istrinya,
meski secara hukum palu belum diketuk. Kondisinya sudah stabil, Bu. Tapi demamnya sangat tinggi semalam sempat memicu kejang. Ada indikasi serangan stroke ringan akibat tekanan darah yang melonjak drastis dan stres berat. Sebagian tubuh kirinya mungkin akan mengalami kelemahan motorik. Dia butuh terapi panjang. Aku tertegun. Stroke? Di usia semuda ini? Boleh saya masuk, Dok? Silakan. Dia sudah sadar, tapi emosinya masih labil. Aku menarik napas panjang, mengucap bismillah, lalu menyibak tirai itu. Pemandangan di depanku membuat hatiku mencelos. Laki-laki gagah yang 2 tahun lalu kuantar ke bandara dengan penuh kebanggaan, kini terbaring tak berdaya dengan selang infus dan oksigen. Wajahnya tirus, matanya cekung, bibirnya pecah-pecah. Dia tampak seperti kakek tua yang kehilangan semangat hidup. Arya menoleh pelan saat mendengar langkah kaki kami. Matanya yang sayu melebar saat melihatku. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Lidahnya keluh, efek dari serangan itu. Aku mendekat, tapi menjaga jarak aman. Laras bersembunyi di balik kakiku, takut melihat ayahnya yang penuh selang. Mas? Sapaku datar. Air mata Arya langsung menetes, mengalir ke telinganya. Tangannya yang kanan, yang masih bisa digerakkan, mencoba meraihku, menggapai udara kosong. Kamu datang? Ucapnya terbata-bata. Aku pikir kamu benci aku. Aku memang membencimu, Mas, jawabku jujur, tidak ingin memberinya harapan palsu. Tapi aku masih punya hati nurani. Polisi meneleponku. Tidak ada orang lain yang bisa dihubungi. Arya menangis terseduh-seduh. Maafkan aku, Sar, aku salah, aku bodoh. Dia mencoba bangun, tapi tubuh kirinya mati rasa. Dia panik. Tanganku, kakiku, kenapa? Dokter bilang kamu kena serangan stroke ringan. Kamu terlalu stres dan kelelahan, jelasku tenang. Wajah Arya berubah horor. Dia menatap langit-langit UGD dengan tatapan kosong. Cacat, miskin, ditinggalkan. Rina mana? Tanyanya tiba-tiba, seolah baru ingat. Aku menghela napas. Inilah saatnya dia tahu kebenaran yang menyakitkan itu. Rina pergi, Mas. Dia kabur membawa Rizky dan semua barang berharga yang tersisa. Tetangga kosmu bilang dia dijemput laki-laki lain naik mobil mewah. Bong? Desis Arya. Rina cinta aku. Aku mengeluarkan secari kertas kumal dari saku tasku. Itu surat yang ditemukan polisi di kamar kosnya, yang diserahkan padaku tadi di lobi. Baca sendiri. Aku meletakkan kertas itu di dada Arya. Dengan tangan gemetar, Arya mengambil kertas itu. Matanya memindai tulisan ceker ayam Rina. Kamu laki-laki gagal, aku ninggalin kamu demi laki-laki lain. Karma itu ada, Mas. Kertas itu jatuh dari tangannya. Suara raungan Arya pecah. Bukan raungan marah, tapi raungan kepedihan yang amat sangat. Suara binatang terluka yang menyadari bahwa luka itu dia buat sendiri. Dia telah membuang berlian demi bangkai, dan kini bangkai itu telah membusuk dan meninggalkannya. Sarah, tolong aku, jangan tinggalkan aku. Arya kembali menggapai tanganku. Demi Laras. Sar, kita mulai lagi, aku janji, aku akan sujud di kakimu tiap hari. Aku menatap Laras. Anakku menatap ayahnya dengan bingung. Dia tidak mengenali sosok menyedihkan ini sebagai pahlawannya lagi. Aku menepis pelan tangan Arya. Tidak bisa, Mas. Gelas yang pecah, kalaupun direkatkan kembali, tetap akan melukai bibir yang meminumnya. Hatiku sudah pecah. Kepercayaanku sudah hilang. Aku cacat, Sar. Siapa yang mau urus aku? Aku nggak punya siapa-siapa. Arya mulai histeris, menggunakan kondisinya untuk memeras belas kasihanku. Kamu masih punya orang tua? Jawabku. Tepat saat itu, tirai terbuka lagi. Pak Hasan dan Bu Murni masuk dengan wajah sembab. Aku yang menghubungi mereka tadi. Bapak? Ibu? Arya menangis melihat orang tuanya. Pak Hasan menatap putranya dengan pandangan nanar. Marah, kecewa, tapi juga iba. Bagaimanapun, darah lebih kental daripada air. Kami akan membawamu pulang, Arya.
kata Pak Hasan tegas, suaranya bergetar menahan tangis. Kami akan merawatmu. Tapi ingat, ini bukan karena kami membenarkan kelakuanmu. Ini karena kami orang tuamu. Tugas kami belum selesai sampai liang lahat. Bapak suruh Sarah pulang juga suruh Sarah jangan cerai. Rengek Arya seperti anak kecil. Bu Murni menggeleng lemah, air matanya deras mengalir. Dia berjalan mendekatiku, lalu memelukku erat sekali. Jangan, nak, bisik Bu Murni di telingaku, cukup keras agar Arya dengar. Jangan kembali. Kamu berhak bahagia. Anak ibu sudah rusak, jangan biarkan dia merusak masa depanmu juga. Pergilah, Sarah. Terbanglah yang tinggi. Restu itu. Restu dari ibu mertua yang menyuruhku pergi meninggalkan anaknya sendiri. Itu adalah bukti cinta terbesar yang pernah kuterima. Aku melepas pelukan Bu Murni, mencium tangan beliau dan tangan Pak Hasan untuk terakhir kalinya sebagai menantu. Terima kasih, Bapak, Ibu. Sarah pamit. Sarah tunggu, teriak Arya saat aku berbalik badan menggandeng Laras. Aku berhenti di ambang tirai. Aku menoleh sekali lagi. Menatap laki-laki yang pernah kucintai selama 5 tahun, yang pernah menjadi imam syalatku. Mas, surat panggilan sidang ketiga akan datang minggu depan. Kalau kamu tidak bisa datang karena sakit, pengadilan akan memutus secara fair stake. Itu lebih baik buat kita semua. Laras, panggil Arya lemah. Laras menatapku. Aku mengangguk. Laras mendekat sedikit, tapi tidak menyentuh ayahnya. Cepat sembuh ya, Ayah. Laras mau pulang sama Bunda. Laras mau makan es krim. Kepolosan itu menampar Arya lebih keras dari 1000 caci maki. Bagi Laras, ayahnya kini hanyalah orang sakit yang harus dijenguk, bukan tempat ia pulang. Selamat tinggal, Mas Arya, ucapku. Aku menutup tirai hijau itu. Menutup lembaran masa lalu. Di balik tirai, terdengar suara tangis Arya yang meledak, bersahutan dengan suara Bu Murni yang mencoba menenangkannya. Aku berjalan keluar lorong UGD. Langkahku ringan. Rasanya seperti baru saja melepaskan ransel berisi batu seberat 100 kg yang kupanggul selama 2 tahun terakhir. Di luar, hujan sudah reda. Matahari sore menyelinap dari balik awan, menciptakan bias pelangi tipis di langit Jakarta. 3 bulan kemudian, palu hakim diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Menjatuhkan talak 1 Bain Sugra tergugat Arya Wiguna bin Hasan terhadap penggugat Sarah Amelia binti Burhan dengan putusan fair stake. Selesai. Aku keluar dari ruang sidang dengan memegang map berisi salinan putusan. Di luar, pengacara Prodeo yang membantuku tersenyum dan menyalamiku. Selamat memulai hidup baru, Bu Sarah. Terima kasih, Pak. Aku berjalan menuju parkiran. Mobil putihku berkilau ditimpa cahaya matahari. Aku masuk ke dalamnya, menyalakan mesin, dan menyetel lagu favoritku. Lagu tentang kebangkitan. Bisnis cateringku kini makin besar. Aku bahkan sudah menyewa ruko kecil di dekat pasar untuk dapur produksi karena pesanan tak lagi muat dikerjakan di rumah. Aku mempekerjakan 5 janda di komplekku untuk membantu. Kami menjadi tim wanita tangguh yang mandiri. Bagaimana dengan Arya? Kabar yang kudengar dari Bu Murni, kami masih sering bertukar pesan. Arya kini tinggal di kamar lamanya di rumah orang tua. Kondisinya membaik, dia bisa berjalan meski menyeret kaki kirinya. Tangannya masih kaku. Dia tidak bekerja. Siapa yang mau menerima kuli yang cacat? Dia menghabiskan harinya dengan duduk di teras, melamun, dan menyesali nasib. Kadang dia mengamuk, kadang dia menangis memanggil namaku dan Laras. Dia hidup, tapi jiwanya mati. Dia terpenjara dalam tubuhnya sendiri dan kenangan akan kebahagiaan yang dia hancurkan. Dan Rina? Dunia itu sempit. Seorang teman sesama catering bercerita, dia melihat perempuan mirip Rina di sebuah tempat karaoke pinggiran kota. Menjadi pemandu lagu. Konon, laki-laki kaya yang membawanya kabur itu ternyata penipu juga, seorang sindikat perdagangan orang. Rina ditinggalkan begitu saja setelah hartanya dikuras, dan bayinya, Rizky, kabarnya dititipkan di panti asuhan karena Rina tak sanggup mengurusnya saat harus bekerja malam. Karma. Roda itu berputar dengan presisi yang mengerikan. Aku tidak merasa senang mendengar penderitaan mereka. Sungguh.
Tapi aku juga tidak merasa sedih. Itu adalah konsekuensi dari pilihan yang mereka ambil. Aku hanya bersyukur Allah menyelamatkanku dan Laras dari lingkaran setan itu. Sore itu, aku menjemput Laras dari sekolah. Bunda, Lihat nilai ulanganku. Laras berlari memamerkan kertas dengan nilai 100. Wah, anak bunda hebat. Aku memeluknya, mengangkat tubuhnya berputar-putar. Hadiahnya apa, Bun? Bagaimana kalau minggu depan kita liburan? Ke Bali? Mata Laras membulat sempurna. Bali? Naik pesawat? Iya dong. Bunda punya rezeki lebih bulan ini. Kita rayakan hidup baru kita. Kami masuk ke mobil. Saat aku hendak memundurkan mobil, aku melihat spion. Di seberang jalan, berdiri sosok laki-laki bertongkat. Dia memakai kemeja lusuh yang kukenal. Arya. Dia tidak berani mendekat. Dia tahu ada tembok tak kasat mata yang sangat tebal memisahkan kami. Tembok harga diri yang sudah dia runtuhkan. Aku menatapnya sejenak lewat spion. Tidak ada rasa benci lagi. Yang ada hanya rasa asing. Dia hanyalah orang asing yang pernah singgah. Aku mengalihkan pandangan, memasukkan persneling, dan menginjak gas. Mobilku melaju pelan, meninggalkan sosok Arya yang makin mengecil di kaca spion, lalu menghilang saat aku berbelok di tikungan. Aku tidak menoleh lagi.